AST-332 Palu yang menghancurkan, raungan harimau yang menghancurkan surga. Benua Green Cloud nomor 1. King Sui dikejutkan oleh idenya sendiri, tetapi bukan tidak mungkin untuk menggigit peluru. Pada saat ini, King Sui melihat jalan lebar yang mengarah ke langit luas yang tidak terhalang. Dia makan dan istirahat dengan baik. King Sui mengenakan baju perang, dan hanya menggunakan Heaven Shaking Hammer. Saat dia berjalan menuruni tangga, dia memperhatikan bahwa Chang Wuya dan dua wanita sedang berdiri di sana. Kedua wanita itu berlinang air mata dan khawatir, sehingga mata mereka menjadi merah. Ketika mereka melihat King Sui, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa selain menatapnya. Chang Wuya memiliki kekhawatiran yang sama di wajahnya, tetapi setelah dia melihat King Sui, dia menatapnya dengan aneh, sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, hahaha, bagus. King Sui, bertarung sampai mati, tidak perlu belas kasihan. Ingat, semuanya demi kelangsungan hidup Anda. Chang Wuya tertawa. Orang tua, ada apa ini? King Sui sangat terkejut. Sepertinya orang tua telah mengetahui tentang kenaikan levelnya. Bahkan sekarang, King Sui curiga bahwa lelaki tua itu bisa menjadi yang terkuat di antara Raja Bela Diri. Kembali ke arena, banyak orang melihat baju besi emas seluruh tubuh King Sui. Pakaian membuat pria itu, dan King Sui telah berubah menjadi pria yang tampan dan halus. Dengan tambahan temperamen uniknya dari seluruh tubuh baju besi emas yang luar biasa kuat, dia memancarkan aura, intelektual dan elegan, yang dimiliki seorang pria, dan memiliki aura dominasi. Ini menyebabkan banyak wanita menatapnya dengan tak tertahankan. Pria yang sangat tampan, tidak peduli bagaimana kita mengatakannya, dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Seorang wanita dewasa yang cantik menghela nafas. Sayang sekali palu itu mengurangi keanggunannya, tetapi itu menambah banyak dominasinya. Wanita lain melanjutkan. Baru saja sekelompok orang dari Menara Pedang bahkan mengatakan King Sui tidak akan berani datang ke sini. King Sui, bunuh mereka semua. Seorang pemuda dari Star Moon Hall berteriak dengan marah. Sayang sekali kali ini tidak banyak orang yang setuju dengannya karena mereka sedikit khawatir. Lagi pula, sungguh tak tertahankan melihat mereka sendiri dipukuli sampai mati oleh sekte lain, apalagi oleh 9 dari mereka. 9 orang dari SWOT Tower sudah memegang senjata mereka dan berdiri di arena. King Sui memperhatikan bahwa semua senjata mereka adalah pedang, tetapi semuanya berbeda jenis, pedang berat, pedang panjang, pedang pendek, pedang besar, pedang kembar, pedang gading, pedang lengan, pedang terlipat, dan pedang fleksibel. Ketika King Sui tiba, dia melihat Fei Wuji tampak sedih, tetapi setelah matanya bertemu dengan Chang Wuya, dia mengangguk pada King Sui. King Sui merasa bersyukur terhadap Fei Wuji. Karena kata-kata Fei Wuji, dia bisa mendapatkan setengah jam waktu untuk King Sui. Jumlah waktu ini mengubah hidup King Sui. Setelah terobosan King Sui, dia merasa bahwa banyak hal di dunia ini tidak lain hanyalah awan yang melayang begitu saja, dan puas membiarkan semuanya terjadi. Namun rasa hormat yang dia berikan pada emosi semakin meningkat, apakah itu ikatan keluarga, persahabatan atau cinta. Bahkan jika skenario itu terulang lagi, dia masih akan turun tangan dan menyelamatkan Chang Haiming Yue tanpa ragu-ragu. King Sui. Tepat pada saat ini King Sui mendengar suara yang agak familiar, suara wanita yang sangat menyenangkan. Dia menoleh ke belakang dengan ketidakpastian dan itu sebenarnya Gong Sun Jianwu. Dia melihat tubuh iblisnya, lekuk tubuh yang berlebihan, sepasang mata foxy yang menarik, bulu matanya yang panjang hitam dan lebat, dan hidung kecilnya yang lucu sedikit melengkung membuatnya sangat ih. Ketika dia melihat itu, dia akan memikirkan wanita di tempat tidurnya. Dibandingkan dengan King Han Ye, mata itu berbeda. King Han Ye cantik di dalam, tetapi wanita ini adalah seekor rubah betina. Ketika King Sui melihatnya berdiri di depannya, dia tidak bisa memahaminya. Dia telah berselisih dengannya beberapa kali dan tidak pernah sekalipun membuatnya terlihat baik. Kenapa dia datang ke sini kali ini? Mengapa dia tidak belajar dari Yan Ling, atau belajar dari Si Yue? Untuk apa dia datang ke sini? Aku memberimu jimat pelindung. Ini akan membuat Anda aman dari bahaya dan membawa Anda keberuntungan. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan jimat itu langsung di leher King Sui. Dia menatap King Sui dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi dengan penyesalan. Dia bisa melihat dari mata King Sui bahwa tidak ada denyut nadi, bahkan tidak ada sedikit pun ekspresi. Bahkan setelah dia melihatnya, tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Tapi dia akan selalu merasakan kehadirannya di hatinya, bukan cinta, mungkin dengan menyukainya, kesan yang mendalam dan ketertarikan yang kuat. King Sui melihat sosok cantik itu menghilang. Dia tidak tahu apa artinya, teman yang membutuhkan memang teman. Hanya ketika Anda berada di titik terendah,
barulah Anda akan melihat sisi kemanusiaan yang paling rapuh. Dia berjalan menuju arena dengan perlahan. Ada kerumunan besar di sekitar arena, tetapi tidak ada yang membuat suara. Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan perubahan yang terjadi di arena. Penatua, bisakah kamu mengumumkan aturan kedua? Setelah dia berjalan ke arena, King Sui membungkuk dan berkata kepada orang yang bertanggung jawab dari Menara Pedang dan Istana Surgawi. Suaranya lebih jelas dengan keheningan di sekitarnya. Baiklah. Karena murid Istana Surgawi King Sui telah melanggar aturan arena dan secara sukarela menerima aturan kedua Istana Surgawi dan Menara Pedang, dia telah menerima untuk mendua dengan 9 prajurit dari Sekte Pedang sampai mati. Pertempuran akan dimulai, dan hanya akan ada satu dari dua hasil, King Sui akan mati atau hidup dari duel. 9 prajurit pedang Sekte juga akan mati sebelum mengakui kekalahan. Hanya ketika mereka mengakui kekalahan, King Sui tidak diizinkan untuk membunuh lagi. Suara sesepuh terdengar jelas. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mengumumkan dimulainya pertempuran. Aku tidak punya pertanyaan lagi. King Sui menjawab dan membungkuk. Pada saat yang sama, tangan kanannya memegang palu, dan tangan kirinya menggenggam jarum emas di lengan bajunya. Biarkan pertempuran dimulai. Setelah pengumuman terdengar, tidak ada yang mencoba melompat ke tenggorokan satu sama lain. King Sui menahan momentumnya dan berdiri di sana dengan kokoh. Mungkin 9 prajurit dari Menara Pedang memandang rendah King Sui. Mereka tampak santai, dan bercanda tentang King Sui, tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ini terasa seperti permainan kucing dan tikus, kucing tidak ingin memakan tikus secara langsung. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi dulu? Jika kita pergi sekaligus dan menyerang membabi buta, bukankah itu terlalu biadab? Pria muda yang memegang pedang kembar itu berkata. Saudara Qin adalah murid paling menonjol dari Menara Pedang Kembar. Dia harus cukup untuk berurusan dengannya. Tapi kamu masih harus berhati-hati, pedang terbangnya sulit untuk ditangani. Pria jangkung muda yang memegang pedang berat itu berkata dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Saudara Wu atas pengingatnya. Saya tidak akan memikirkan apapun tentang ini. Petik 2. Pria muda itu memegang pedang pendek putih perak di masing-masing tangannya. Setiap pedang hanya memiliki panjang 2 kaki. Pedang itu berkilau seperti cahaya bulan, yang membuat orang merasa ketakutan. Dia tertawa main-main dan berjalan menuju King Sui. Pedang kembar itu sebenarnya seterang cahaya bulan. King Sui tidak menganggapnya aneh. Meskipun terlihat mengesankan, itu tidak semenarik pedang biduknya. Yang terpenting, pedang kembar, atau pedang pendek kembar, tidak hanya bisa digunakan oleh wanita, tapi ternyata pria juga bisa menggunakannya. King Sui menatap pemuda itu saat dia berjalan. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah murid terbaik dari pedang kembar di lantai 9 Menara Pedang, dia tahu lawannya akan memandang rendah dirinya. Ayo selesaikan ini dengan cepat, karena lawan maju sendiri, maka pertama-tama aku akan memberikan serangan maut, ini akan menakuti mereka. King Sui berpikir dalam-dalam. Teknik penguatan kuno di tubuhnya perlahan diaktifkan. Baik Frenzied Bull Strength dan Nature Energy juga diaktifkan. Tangan kanannya memegang Heaven Shaking Hammer dengan erat, seluruh tubuh armor, dan juga terobosan baru-baru ini telah memberinya dorongan kekuatan. King Sui tahu bahwa pada saat dia berada di level yang berbeda dari lawannya. Tapi dia juga takut bahwa dia akan gagal total. Demikian pula, mungkin ada Raja Bela Diri kelas 6 atau bahkan kelas 7 di antara mereka, tetapi King Sui tahu kemungkinannya kecil, karena sense spiritual dan teknik penglihatan surgawinya sama-sama unik. Ketika jarak berjalan kaki antara King Sui dan pemuda pemegang pedang kembar sekitar 10 meter, King Sui secara eksplosif meningkatkan kecepatannya. Raur! King Sui yang melakukan terobosan baru-baru ini mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Raungan tiba-tiba ini tidak kurang dari tepukan guntur yang keras. Terlebih lagi, King Sui telah bergegas menuju pemuda itu. Ekspresi pemuda itu langsung berubah. Kecepatan yang dia siapkan untuk meningkat telah dihentikan, dan hal berikutnya yang dia lihat adalah King Sui yang secepat meteor tiba-tiba memegang palu dan hendak menjatuhkannya. King Sui menyerang dengan sekuat tenaga, dengan 30% dari Frenzied Bull Strength, 30% dari Heavenly Thunder Strike, dan 20% dari damage senjata. Satu pukulan dari palu itu menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Menghancurkan bumi, langit dan bumi mengamuk. Kekuatan serangan palu ini benar-benar membuat semua orang tercengang, terutama orang-orang tua itu. Mereka benar-benar terkejut. Semua orang ternganga, terlepas dari apakah mereka berasal dari Istana Surgawi atau dari Menara Pedang. The Heaven Shaking Hammer sehitam tinta, lonceng dari palu besar berbunyi di udara, seperti panggilan dari kematian itu sendiri. Itu menyebabkan seluruh tempat menjadi gelap gulita.
Bang! Pemuda dari SWOT Tower menggunakan pedang kembarnya tanpa daya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Sayangnya, seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, dia tidak bisa menghentikan palu untuk menyerang. Setelah tabrakan keras itu, udara seketika dipenuhi dengan aroma darah dan sedikit kabut berdarah. Ya ampun, serangan palu ini terlalu brutal, kekuatan macam apa yang dimilikinya. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Pukulan itu sangat jantan, sangat kejam, aku menyukainya. Mengaum. Tepat ketika semua orang masih di tengah diskusi, King Sui mengeluarkan raungan lagi. Siluetnya bergerak dengan kecepatan yang menakutkan menuju pria jangkung yang kuat dengan pedang yang berat. Kecepatan itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata, sampai-sampai luar biasa. Pukulan palu ini akan dihitung sebagai pembayaran bunga untuk Ming Yue. Ini adalah suara, menghancurkan jiwa, yang menyebabkan lawan kehilangan kesadaran untuk sesaat. Ini juga merupakan momen ketika King Sui mampu membuat lawannya pingsan setelah dia mencapai lapisan surgawi kelima. Tetapi juga dalam sepersekian detik ini mereka tidak akan dapat menghindari serangan apapun. Tapi tentu saja, jika lawan memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi, maka Tiger Might milik King Sui tidak akan memiliki efek seperti ini. Kamu berani. Pada saat ini, seorang pria tua berteriak dengan marah dari sisi menara pedang. Dia adalah penatua menara pedang berat, dan dia juga kakek dari pemuda yang menggunakan pedang berat itu. Tragedi lain terulang sekali lagi. Sekali lagi, Heaven Shattering Hammer milik King Sui menggunakan kekerasan berdarahnya dan menyerang pemuda yang kuat itu. Pemuda itu membuka mulutnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar saat udara dipenuhi dengan kekuatan palu dan auman harimau yang menghancurkan surga lainnya. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Bang! Pembantaian umat manusia telah terulang lagi. Cepat akui kekalahan, dasar orang bodoh. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. King Sui akhirnya berhenti. Para pemuda dikejutkan oleh kekuatannya. King Sui memandangi 7 prajurit menara pedang yang tersisa, wajah mereka pucat ketakutan. King Sui tahu bahwa mereka malu. Ini semacam rasa malu, tidak peduli bagaimana semua orang mengatakannya, ini adalah rasa malu mereka. Yang terpenting, ini akan menjadi akhir dari studi mereka karena akan ada kesulitan untuk mencoba memperbaiki diri lagi. Dua lelaki tua dari SWOT Tower adalah yang tertua di antara mereka semua. Keduanya menghela nafas tak berdaya, karena mereka merasa bahwa perubahan besar akan terjadi di benua Green Cloud dalam sekejap. Ayo kembali, Ying Kong menghela nafas dan berkata pada Sue Guo. 333 setelah perang, kematian Si Yue pada saat ini, semua orang di bawah panggung menjadi liar pada saat keributan dan kekuatan auman harimau King Sui. Jing Changzheng dari Aula Audiens Kaisar menyaksikan semuanya dengan senyum di wajahnya. Matanya bersinar dengan penuh minat, tetapi ekspresi wajah dari dua murid utama lainnya dan Feng Wuji langsung berubah. Feng Wuji khususnya merasa seperti pada saat ini semua adalah ejekan besar. Tatapan ragu yang diarahkan padanya membuatnya merasa seolah-olah dia sedang duduk tepat di atas peniti. Gongsun Jianwu berdiri kosong dari jauh. Wajahnya semerah tomat, dan memikirkan kembali tindakan beraninya barusan. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihatnya jadi dia hanya harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman. Tapi sekarang, aku sangat senang dia tidak mati, dia bergumam, saat dia berbicara pada dirinya sendiri. King Sui hanya bisa berhenti ketika lawan-lawannya mengakui kekalahan mereka. Dia menyaksikan masing-masing dan setiap orang dari mereka berjalan menyusuri arena dengan depresi. Suasana hati mereka sekarang sangat kontras dengan semangat membara yang mereka miliki saat mereka berjalan di arena tadi. Ada perbedaan besar antara orang lain yang menjadi daging di atas talenan seseorang dan dirinya sendiri menjadi daging di atas talenan seseorang. King Sui telah sangat memahami ini hanya dalam rentang waktu 1 jam. King Sui dan beberapa orang dari Menara Pedang telah mengalami pergeseran antara dua perasaan ini. Pergeseran untuk King Sui adalah impian banyak orang sementara di sisi lain, peralihan bagi orang-orang dari Menara Pedang adalah keluhan baru bagi mereka. Orang-orang dari Menara Pedang pergi. Kesedihan mereka saat mundur sangat kontras dengan sorak-sorai para murid Istana Surgawi. Dunia 9 benua hanya bersorak untuk yang kuat. Perbandingan antara arogansi pada kedatangan mereka dan penampilan mereka membuat seseorang menangis tanpa henti. King Sui terkejut bahwa Changhai Mingyue adalah orang pertama yang memeluknya begitu dia berjalan menyusuri arena. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melingkarkan tangannya di lehernya dan tenggelam dalam pelukannya. Suara isak tangis dan klik lidah berbaur dengan sorak-sorai di sekitarnya. Dia tidak yakin apakah itu iri, cemburu atau selamat. Bagaimanapun, King Sui telah meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang.
Dua wanita, Chang Wuya dan Fei Wuji serta orang-orang dari Star Moon Hall adalah yang paling bahagia dari semuanya. Setelah kompetisi ini, pertandingan antar aula tahun ini tidak lagi memiliki arti penting bagi Star Moon Hall karena penampilan King Sui hari ini telah membuktikan segalanya. Terobosan tiba-tiba juga mengacaukan rencana King Sui. Dia sangat berharap untuk melakukan terobosan ke lapisan surgawi kelima pada akhir tahun ini atau tahun depan kemudian bersiap untuk berangkat ke klan Yan. King Sui dengan lembut menepuk punggung halus Chang Hai Mingyue. Huoyun Liuli juga memeluk erat King Sui, yang membuat mata semua orang terbelalak saat melihatnya. Mata King Sui juga melebar, karena ini adalah pertama kalinya dia memiliki dua wanita di pelukannya. Orang hanya bisa memahami perasaan ini setelah mereka merasakannya. Itu juga alasan mengapa banyak pria suka bermain dengan dua gadis sekaligus. Meskipun dia menggendong dua wanita dengan kecantikan surgawi yang luar biasa, dia tenang. Fei Wuji memperhatikan ketiga pemuda itu dengan gembira dari kejauhan. Gongsun Jianwu menyaksikan kedua wanita itu meninggalkan pelukannya dari jauh. Dia merasa bingung, sangat bingung. Namun, dia tidak merasa terlalu sedih tentang hal itu, karena situasi seperti ini sudah sesuai dengan harapannya. Dia tahu bahwa kualifikasi dan kebijaksanaannya tidak rendah dan beberapa bahkan mengatakan itu terlalu tinggi. Namun dia tidak bisa tidak menyukainya, meskipun dia mengira dia memiliki wanita, dan dia akhirnya melihat mereka hari ini. Dua keindahan yang tak tertandingi dalam generasi mereka, kecantikan mereka begitu menghancurkan sehingga bisa menggulingkan kerajaan. Mungkin hanya nyonya istana dari aula berkabut yang bisa menandingi kecantikan mereka atau memenangkannya sedikit. Ayo kembali ke tempatku dan minum hari ini. Chang Wuya berkata dengan senang hati. Fei Wuji tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, alisnya sedikit terangkat. Tapi senyum bahagia masih terpancar di wajahnya. Dan Chang Wuya tidak melewatkan ini. Wuji, lepaskan. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia adalah satu-satunya yang memperlakukanmu dengan baik di dunia ini, tapi dia tidak punya pilihan dalam banyak hal. Chang Wuya berkata dengan datar. Fei Wuji tetap diam. Dia tahu di dalam hatinya bahwa hanya guru ini yang memperlakukannya dengan baik. Dia adalah orang yang paling peduli padanya, dan dia seperti figur ayah baginya. Senyum bahagia terpampang di wajah merah kedua wanita itu dalam perjalanan pulang. Orang-orang hanya benar-benar belajar menghargai setelah mereka mendapatkan kembali atau setelah mereka kehilangan seseorang. Kali ini, seolah-olah mereka telah kehilangan King Sui tetapi mendapatkannya kembali. King Sui, itu benar-benar tidak terduga dari kekuatanmu. Jika Tuan Tua tahu, dia tidak perlu memeras otaknya untuk skema. Dia bahkan siap untuk membiarkan mereka semua tinggal di Istana Surgawi. Tuan Tua, King Sui, jangan katakan apa-apa lagi. Saya tidak berhasil melindungi Chang Hai. Tapi aku akan melindungi semua orang yang berhubungan dengannya dengan hidupku. Orang yang seharusnya Anda ucapkan terima kasih adalah Marsial Paman Wuji Anda. Dia benar-benar melanggar sumpahnya demi kamu. Chang Wuya menghela nafas. King Sui tetap diam, tetapi dia akan mengingat semua yang ada di hatinya. Orang-orang yang telah memperlakukannya dengan tulus dan orang-orang yang telah dia bantu, dia akan membalasnya 100 atau 1000 kali lipat. Mereka menikmati makan siang di kediaman Chang Wuya. Semua orang senang, terutama King Sui. Sebuah jalan besar telah dibuka di depannya dan yang perlu dia lakukan hanyalah menginjaknya. King Sui, apa rencanamu? Chang Wuya menatap King Sui sambil menyesap tehnya setelah makan. Aku akan kembali ke rumah setelah setengah tahun. Jika semuanya berjalan lancar, saya akan segera kembali ke Istana Surgawi. Saya mungkin tidak tinggal lama karena saya ingin menjelajah di luar. King Sui berkata dengan lembut setelah dia merenung sejenak, tetapi suaranya penuh dengan tekad. Orang baik, kamu harus melakukan ini. Ini adalah cara berpikir yang sangat bagus. Chang Wuya tidak mempertanyakan apapun. Nada suaranya lembut, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Tuan Tua, King Sui ingat apa yang telah Anda lakukan untuknya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. King Sui tersenyum tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang pembayaran. Dia tahu bahwa Tuan Tua tidak melakukan semua ini untuk mereka. Pada saat yang sama, King Sui telah menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di Istana Surgawi. Seorang pemenang tak terduga telah muncul di Istana Surgawi baru-baru ini, dan semua orang berbicara tentang palu King Sui dan kekuatannya. Seorang wanita cantik dari salah satu paviliun di Cotton Hall berbicara kepada pemuda tampan yang kuat di sampingnya, Gang Ze, apa pendapatmu tentang kekuatan King Sui? Suaranya renyah dan merdu seperti burung, tetapi juga sedikit lesu dan manja. Jika King Sui ada di sini, dia akan mengenali gadis ini. Dia adalah Si Yue, gadis yang dia hina sebagai mental. Ada apa sayang?
Apakah karena aku tidak cukup memberimu makan itu sebabnya kamu ingin melakukannya dengannya? Pria bernama Gang Ze memeluk Si Yue dan tertawa. Mata yang dalam di wajahnya yang teguh bersinar dengan insting yang mengerikan. Su Gang Ze, izinkan saya mengulangi ini lagi. Saya tidak merasakan apapun untuknya dan saya juga tidak ingin terlibat dengannya dengan cara apapun. Berhentilah selalu mengasosiasikanku dengannya. Si Yue tiba-tiba berkata dengan marah. Huff, kau pelacur kecil. Anda wanita Su Gang Ze. Untuk memikirkan pria lain, beraninya kamu mengabaikanku. Kemarahan di mata Su Gang Ze semakin membara. Kau memarahiku sekarang. Anda lebih suka percaya pada rumor orang lain daripada saya. Lepaskan saya. Si Yue memelototi pria itu setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Percaya padamu. Pernahkah Anda menyadari betapa bahagianya Anda setiap kali menyebut King Sui? Siapapun akan tahu bahwa Anda telah oleh pria itu dari ekspresi wajah Anda yang jelek itu. Su Gang Ze mendengus jijik. Kalau seperti itu lalu apa artinya kita bersama? Saya akan membuat istirahat bersih dengan Anda hari ini, Su Gang Ze. Mulai sekarang kita adalah orang asing, kata Si Yue menyakitkan. Dia melihat kilatan luka di matanya. Haha, jadi ekor rubahmu telah terungkap. Segera setelah saya membahas ini, Anda berbicara tentang putus segera. Jadi kamu terburu-buru untuk menemukan itu. Su Gang Ze melolong dengan tawa dalam kemarahannya. Kakakmu, aku salah tentangmu. Apa yang saya lihat pada orang bodoh yang picik dan berpikiran sendiri seperti Anda? Si Yue meludah dengan marah dan hendak pergi. Kau ingin pergi? Mari kita bersenang-senang sebelum kamu pergi. 4 pemuda tinggi dan kuat muncul di ruangan itu. Jika kamu bisa memberi tawaran pada pria bernama King Sui itu, kamu sebaiknya memberi kami saudara juga. Mari kita semua menikmati ini. Mata Su Gang Ze bersinar dengan. Dia memutuskan untuk menggunakan Si Yue sebagai hadiah untuk membalas budi kepada saudara-saudaranya sebelum dia meninggalkannya. Si Yue menatapnya dengan ketakutan di matanya dan berteriak sekuat tenaga, mesum. Binatang buas, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan dipotong-potong oleh klan Si? Petik 2. Su Gang Ze memandang Si Yue, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Kemudian dia bertukar pandang dengan yang lain. Mungkin karena dan keinginannya yang kejam, Su Gang Ze tiba-tiba tertawa nakal. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi sepertinya aku tidak akan melakukannya hari ini. Selamat bersenang-senang, saudara-saudara. Mainkan dengan sekuat tenaga, mainkan dia sampai mati. Su Gang Ze memberikan petunjuk kepada semua orang. Sisanya mengagumi wajah cantik Si Yue dan sosok melengkungnya yang berkembang dengan baik. Kulitnya sangat lembab dan bola matanya yang indah seperti air musim gugur. Jejak ketakutan di dalamnya membuatnya tampak begitu menyedihkan dan itu meningkatkan hasrat ual mereka. Aku lebih baik mati daripada membiarkan kalian semua melakukan apa yang kalian inginkan. Si Yue menatap Su Gang Ze dengan racun di matanya dan kemudian mengulurkan tangannya dengan tiba-tiba ke arah wajahnya untuk tidak memberi mereka kesempatan. Itu tiba-tiba dan tanpa sedikit pun keraguan. Tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan jika mereka mau. Sisanya melihat pemandangan mengerikan di depan mereka dengan ketakutan. Seorang wanita yang lebih halus dari bunga sekarang telah menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Tidak bisa bercinta dan membuat diriku terlibat dalam omong kosong ini. Seorang pria yang tampak kuat dengan satu mata sipit dikutuk. Gang Ze, kami tidak terlibat dalam insiden hari ini dan ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ingat itu, Anda sendiri yang menjelaskan ini kepada klan Si. Lemak yang tampaknya tidak bersalah dan tidak berbahaya tertawa. Bukankah kalian semua setuju untuk mengambil tanggung jawab ini bersama-sama? Tentunya, kami beberapa klan yang bersatu dapat melawan klan Si. Kalian semua tidak bisa melakukan ini padaku. Su Gang Ze langsung memucat. Dia memandang, saudara-saudara, terdekatnya dengan panik. Anak bodoh, bangun. Kami bahkan tidak menyentuhnya dan dia pacarmu. Klan kami bukan milik kami. Kami tidak punya hak untuk berbicara di klan kami. Oke? Anda berpikir tentang apa yang harus dilakukan sendiri. Seorang pria mungil berkata dan pria ini berutang nyawa kepada Su Gang Ze sekali. Tetapi sifat manusia tidak dapat diprediksi, dan kepentingan pribadi di atas segalanya. Semua orang terbang secara terpisah ketika bencana besar sudah dekat. Kalian, bagaimana bisa kalian melakukan ini? Tidakkah kalian semua memiliki sedikit semangat kesetiaan yang tersisa di dalam diri kalian? Su Gang Ze berkata mendesak. Loyalitas. Kami akan membicarakannya lagi jika Anda masih bisa tetap hidup. Pria mungil itu mencemooh. Apakah kalian semua tidak takut bahwa saya akan mengatakan kalian semua memaksanya sampai mati? Su Gang Ze menggunakan kartu truf terakhirnya dan menarik semuanya ke dalam air. 334 bunuh.
Jangan panggil aku kakak mulai sekarang. Apakah kalian semua tidak takut bahwa saya akan mengatakan kalian semua memaksanya sampai mati? Su Gangze menggunakan kartu truf terakhirnya dan menarik semuanya ke dalam air. Haha, apakah menurutmu klan Si akan mempercayaimu atau kami? Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka dengan ledakan. Seorang pria yang tampak tidak terlalu muda masuk ke ruangan itu. Auranya setajam pedang. Su Gangze dan yang lainnya langsung memucat melihat penampilannya. Warna wajah mereka benar-benar terkuras dan sepucat abu. Mata atau pria itu diletakkan pada sosok yang dikenalnya yang tergeletak di lantai, hanya saja kepalanya sekarang berlumuran darah. Tetapi pria itu tahu dari perasaan akrab itu bahwa dia memang adik perempuannya sendiri. Dia adalah legenda klan Si, dan kakak tertua Si Yue. Kebangkitan dan kejatuhan klan Si terkait erat dengan setiap gerakannya, karena dia adalah pewaris klan Si berikutnya yang mampu memimpin klan menuju kejayaan. Siri dianggap yang terkuat di antara generasi muda, meskipun dia hampir tidak dianggap muda untuk usianya. Dia sudah berusia 40 tahun, jadi selama ini dia dianggap sebagai pemuda di akhir generasi muda sebelumnya daripada pemuda generasi sekarang. Karena bakatnya yang luar biasa, ia telah berhasil mencapai puncak Raja Bela Diri kelas 5 sebelum usia 40 tahun. Bahkan seseorang yang luar biasa seperti Chang Hai hanya mencapai puncak Raja Bela Diri kelas 6 pada usia 80 tahun. Dan Chang Hai adalah jenius terkenal dari Istana Surgawi pada waktu itu. Bakat Siri tidak kalah dengan Chang Hai. Untuk naik melalui setiap level berikutnya setelah Raja Bela Diri kelas 5 sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, dengan rentang waktu lebih dari 40 tahun dan bantuan obat-obatan yang berharga, bukan tidak mungkin bagi Siri untuk mencapai ketinggian yang Chang Hai lakukan pada saat dia berusia itu. Kakak Si, Su Gangze memanggil dengan lemah. Kamu harus mati. Saat Siri berbalik untuk berbicara, suasana yang sudah menindas menjadi lebih luar biasa, sampai mati lemas. Su Gangze membeku dari kepala hingga ujung kakinya, seolah-olah dia berada di gua es. Dia tahu dari kata-kata Siri bahwa hidupnya telah mencapai titik akhir. Saudara Si, itu King Sui dan mereka. Su Gangze menunjuk sisanya dan berteriak kepada pria yang menindas dengan nada terisak. Aku akan menemukan King Sui ketika aku kembali. Tapi hari ini kalian semua harus mati dan klan kalian juga akan menderita. Saya tidak keberatan memusnahkan mereka juga jika saya bisa. Pria itu menarik dan berjalan menuju Su Gangze. Kakak Si, aku tidak ingin mati. Kasihanilah aku. Aku tidak ingin mati. Xiao tidak ingin mati juga. Tapi dia terlalu kesepian di sana. Bagaimanapun, Anda saling mencintai. Dia seharusnya menikmati waktunya bersamamu. Suara dingin Siri tanpa emosi. Gangze lihat wajah orang-orang ini dengan jelas. Aku akan membiarkanmu melihat mereka mati dulu. Anda harus puaskan. Pria itu berkata perlahan, nada suaranya tenang seperti air yang dalam. Tapi siapapun tahu bahwa itu bisa meletus menjadi gelombang mengamuk yang mengalahkan pantai. Su Gangze tahu bahwa peluangnya untuk bertahan hidup hari ini adalah nol, jadi dia mengatupkan rahangnya dan berkata, Saudara Si, saya berharap Anda dapat membunuh mereka dengan metode yang kejam. Aku akan menontonnya juga, bahkan mengetahui bahwa kamu akan membunuhku dengan cara yang lebih kejam setelah itu. Aku akan memenuhi keinginan terakhirmu. Siri meluncur ke arah salah satu orang dengan cepat tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. 3 orang lainnya mencoba melarikan diri, tetapi sebelum mereka dapat mengambil lebih dari 3 langkah, suara kerang terdengar. Jeritan ketakutan dan keputusasaan segera menyusul. Ketiga orang itu jatuh lumpuh di lantai, tulang punggung mereka remuk. Bang! Tulang rusuk orang pertama yang diserang oleh Siri hancur. Itu tidak cukup untuk membunuhnya atau cukup menyakitkan baginya untuk pingsan. Xiao Yue, lihat saja. Kakak tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Aku akan mengirim yang pertama ke sisimu segera. Siri berkata lembut, matanya basah oleh air mata. Kaca, tulang kaki bagian bawahnya terinjak dan hancur. Kaca, tulang paha, lengan, bahu dan tulang rusuk yang tersisa. Pada saat dia akhirnya mati, hampir semua dari 206 potongan tulang di tubuhnya hancur. Yang lain menyaksikan pemandangan mengerikan yang terbentang di depan mereka dengan ngeri. Wajah pucat pria itu berkedut ketakutan, dia bahkan tidak memiliki 1 ons pun kekuatan tersisa dalam dirinya untuk bunuh diri. Jeritan teror telah membuat mereka mengerti bahwa hidup tidak lebih baik daripada mati. Efek kedap suara dari ruangan itu sangat bagus, dan di atas semua itu, tempat ini awalnya terpencil. Si Yue pasti datang sendirian sambil berpikir bahwa mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Dia tidak tahu bahwa dia akan mati begitu saja. 3 orang yang tersisa dihabisi dengan cara yang sama.
Siri melirik Su Gangze untuk terakhir kalinya, yang telah melakukan bunuh diri sebelum dia membungkuk untuk mengambil dan membawa mayat si Yue pergi. Gangze sudah mati, Su Shiji dari klan Si duduk di kursi Taisi. Ya, Tuan Tua. Juga Zheng Zong dari klan Zheng, Zhou Yuan dari klan Zhou, Zhu Hui dari klan Zhu dan Wei Su dari klan Wei. Seorang pria yang mengenakan pakaian sederhana menundukkan kepalanya dan mengkonfirmasi lebih lanjut. Su Shiji tampak seperti pria parubaya. Tampan bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya, meskipun dia jelas sangat jantan. Klan Su sangat dekat dengan klan Zhen, Zhou, Zhu dan Wei. Mereka sangat erat satu sama lain, namun itu adalah hubungan saling eksploitasi, hubungan yang dibangun di atas kepentingan murni. Rahasia gelap Su Shiji adalah hubungan rahasianya dengan selir kepala klan Zhen. Menipu kepala klan Su membuatnya merasa sangat berprestasi. Selain itu, dia adalah mata-mata penting dari klan Zhen baginya karena selir itu adalah kepala klan Zhen, favorit Zhen Yuanhao. Su Shiji segera mengirim ke klan lain. Ini adalah masalah penting. 5 klan dengan cepat berkumpul di aula klan Su. Melihat ekspresi sedih dan cemas di semua wajah mereka, Su Shiji tahu bahwa mereka diberitahu tentang berita itu. Apa yang kalian semua usulkan untuk dilakukan? Mungkin Siri ini tidak akan berani melakukan apapun pada kita, dan mereka tidak berdaya jika klan kita bersatu. Tapi dalam beberapa dekade atau abad, klan kita mungkin akan musnah dari dunia 9 benua ini. Saya memperkirakan bahwa bahkan kita bisa mati dengan kematian yang mengerikan. Su Shiji menyoroti poin-poin penting bagi mereka. Semua orang sangat menyadari bakat luar biasa Siri dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Lalu bagaimana kita harus melakukan ini? Kami bahkan tidak bisa mendiskusikan kemungkinan membunuhnya karena hukum Istana Surgawi melarang itu. Zhou Dachuan berkata dengan cemberut khawatir. Selama kita beberapa klan tetap bersama, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Su Hongfei dari klan Zhu angkat bicara setelah dia memikirkannya. Orang-orang ini baru saja kehilangan putra mereka, namun mereka bahkan tidak merasa sedih karenanya. Seorang kepala klan memiliki banyak putra. Semakin besar klan, semakin lemah ikatan keluarga mereka. Semuanya hanya berkisar pada kelanjutan klan. Hongfei, memang benar kita tidak bisa melanggar undang-undang. Tetapi mengingat keadaan tertentu, ada orang yang dapat dikecualikan dari hukum. Ketika saat itu tiba, jika 5 klan kita bersatu, kita dapat dengan cepat menggulingkan bahkan kekuatan absolut. Su Shiji tampaknya memiliki posisi tinggi di antara orang-orang ini. Klan mereka mungkin hanya klan kecil, tetapi klan Si juga bukan klan yang sangat besar. Jadi jika mereka berlima bersatu, mereka mungkin benar-benar memiliki peluang melawan klan Si. Kita bisa menyingkirkannya dengan meminjam lengan seseorang. Akhirnya Su Shiji menyarankan setelah ragu-ragu sejenak. Kakak Su sedang berbicara tentang King Sui dari Star Moon Hall. Wei Xiong dari klan Wei yang diam sepanjang waktu angkat bicara. Benar, saudara Wei benar. Tapi bagaimana kita meminjam lengannya? Meskipun Wei Xiong berhasil mengikuti alur pemikiran, dia masih tidak tahu bagaimana cara meminjamnya. Su Shiji melihat wajah semua orang yang mengantisipasi dengan senyum sebelum dia perlahan melanjutkan, saya tahu kepribadian Siri dengan baik dan saya tahu bahwa dia akan menantang King Sui. Jadi kami dapat menawarkan manfaat King Sui. Akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya, atau setidaknya membuatnya lumpuh sehingga dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pencapaian apapun di jalur kultivasi. Petik 2. Apa yang harus kita gunakan untuk mempengaruhi King Sui? Dan apakah dia pasti bisa mengalahkan Siri? Setelah semua orang terdiam, Wei Xiong akhirnya menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Uang? Kecantikan? Harta karun? Dia masih muda. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Meskipun klan kami tidak berkembang banyak selama beberapa tahun terakhir, kami seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengeluarkan beberapa barang, kan? Petik 2. Su Shiji melanjutkan sebelum ada yang mengatakan sepatah kata pun, oh benar, saya akan memberitahu Anda semua informasi. Apakah Anda tahu mengapa Fei Wuji dari Stardai Hall dan King Sui berakhir seri dengan kedua belah pihak terluka sementara sisanya lumpuh? Anda mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan antara King Sui dan klan Feng. Ekspresi Wei Xiong dipenuhi dengan kegembiraan. Selama kita memiliki apa yang dia suka, kita memiliki kelemahannya dan kesempatan untuk memanfaatkannya. Ketika King Sui kembali ke kediamannya sekitar malam hari, dia melihat Yan Linger mondar-mandir di depan pintu, dan dia tampak sedih. Dia berhenti begitu dia melihat King Sui dan menunggunya dengan tenang. Ketika dia berjalan ke sisinya, Yan Linger mengatakan kepadanya, Saudara King Sui,
saudari Si Yue sudah mati. Si Yue. King Sui terkejut dengan berita itu dan teringat tentang gadis yang dia hina sebagai mental. Dia ingat bahwa dia cukup cantik dan mereka telah bertemu beberapa kali. Tapi secara keseluruhan mereka tidak terlalu berbaur satu sama lain. Namun hanya ada segelintir orang yang telah diajak bicara oleh King Sui. Sehingga berita kematiannya membuatnya sedikit tidak nyaman, karena seperti melihat bunga layu. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia dipaksa mati oleh orang lain. Itu adalah bunuh diri. Tunangannya mengantarnya ke sana, tetapi mereka semua sudah mati. Kakak Si Yue, Siri merawat mereka semua. Yan Linger berbicara dengan lembut. King Sui masih kehilangan kata-kata. Tunangannya, Su Gangze mendengar hinaanmu. Tapi kemudian dia mengetahui bahwa Sister Si Yue datang untuk mencarimu, dia pikir kalian berdua berbaikan satu sama lain. Kata-katanya mengejutkan King Sui kali ini, karena dia tahu kalimat, aku tidak membunuh Bo Ren tetapi Bo Ren mati karena aku. Kakak laki-lakinya Siri sudah tahu tentang ini dan dia mungkin menemukan masalah denganmu. Jadi saya ingin meminta bantuan kecil dari Anda. Yan Linger melanjutkan dengan lembut. Apa itu? Terlepas dari apa yang terjadi, King Sui merasa sedikit bertanggung jawab atas kejadian ini. Kakak Siri adalah seorang kultivator berbakat dari Istana Surgawi, meskipun saya pikir dia mungkin sedikit lebih rendah dari Anda. Saya ingin Brother King Sui bersikap lunak padanya. Suara Yan Linger menjadi sangat lembut. Jika itu adalah duel hidup dan mati, melunakkan lawan adalah tugas yang sangat sulit. Seseorang masih bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ketika hidupnya tidak terancam, apalagi fakta bahwa dia menyebutkan King Sui hanya sedikit lebih kuat darinya. King Sui memandangi gadis yang lembut dan baik hati itu. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia memanggilnya kakak. Meskipun kebencian terhadap klan Yan di hatinya kuat, dia tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi sekali lagi, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menghancurkan hatinya di masa depan. Sudahlah, dia akan membuat janji ini dengannya kali ini. Tetapi ketika dia kembali ke klan Yan, siapapun yang datang untuk menghentikannya akan menjadi musuhnya. Aku akan berjanji padamu, dan jangan panggil aku kakak mulai sekarang. Anda akan tahu mengapa di masa depan. King Sui berjalan melewati Yan Linger dan naik ke atas. AST 335 ada anggur Nuer Hong dan anggur Plum Blossom pembersih tulang dan roh. Yan Linger menyaksikan punggung King Sui menghilang ke tangga. Dia tidak mengerti mengapa dia melakukan itu pada dirinya sendiri. Sejak dia melihat dua wanita cantik yang tak tertandingi dalam pelukan King Sui hari itu, dia tidak memikirkan hal lain, tapi mengapa dia masih mengambil hak dia untuk memanggilnya saudara laki-laki. Kembali ke kamar, King Sui bingung mengapa masalah seperti itu bisa dikaitkan dengannya. Dia tidak mengatakan apa-apa saat itu, terutama ketika Siri disebutkan. King Sui tahu tentang karakter yang disebut Siri ini. Siri telah mendekati Misty Hall Palace nyonya sebelumnya, dan hampir semua orang tahu tentang itu, dan dia juga seorang jenius yang tidak bisa diabaikan. Meskipun ada lebih sedikit orang yang membicarakannya sekarang, karena penampilan King Sui, dia sekali lagi disebut-sebut terus-menerus. Jenius dalam jumlah terbatas, dan penampilan mereka akan menimbulkan perbandingan secara alami. King Sui tahu tentang keberadaan Siri, dan juga keluarga Si. Faktanya, keluarga Si hanya dianggap sebagai keluarga tingkat kedua di Istana Surgawi, di bawah keluarga Song dan keluarga Feng, tetapi dibandingkan dengan keluarga yang tidak ortodoks seperti Su, Zhou, Su, Wei dan Zheng, Si jauh lebih kuat. Mempromosikan satu keluarga lebih sulit dari sekedar kemajuan individu, baik itu keluarga besar atau kecil. Terlebih lagi, ketika sebuah keluarga berkembang sampai batas tertentu, mungkin muncul 2 atau 3 pejuang yang kuat. Dan, tanpa seseorang yang dapat mengalahkan keberadaan setiap orang, kemungkinan besar keluarga sebesar ini akan terpecah menjadi beberapa keluarga yang lebih kecil. Keluarga seperti itu akan menurun, karena akan ada kebutuhan untuk pembangunan kembali. Ada faktor internal dan eksternal yang menciptakan pembelahan, tetapi terlepas dari jenisnya, setelah disintegrasi terjadi, pengaruh keluarga asli akan sangat berkurang. Setiap kontrak serikat pekerja, yang dibuat hanya akan digunakan untuk penggunaan sementara. Ini adalah hukumnya. Di dunia 9 benua, ada sangat sedikit keluarga yang bisa berkembang terus-menerus dan tidak pernah melemah. Tentu saja ada pengecualian, tetapi itu jarang terjadi seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Di keluarga Si, ada satu penatua tertinggi. Meskipun umurnya sayangnya terbatas sekarang, kemampuannya masih utuh, jadi semua harapan keluarga Si ada padanya. Penatua tertinggi sekarang berusia lebih dari 400 tahun, keluarga Si berharap ketika lelaki tua itu meninggal secara alami,
Si Ri akan dapat mendukung keluarga Si. Dari Xiantian hingga puncak Martial King semuanya memiliki rentang hidup 500 tahun. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Ketika masalah muncul tiba-tiba, dia tidak berhasil memanen buah yang matang. Sekarang, waktu di alam telah ditingkatkan, dan buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan, membawa 3 panen setiap 2 tahun, yang melampaui waktu di alam Valet Immortal. Buah energi, dan buah kecantikan, masih memiliki jalan panjang sebelum panen berikutnya karena dia telah menghasilkannya belum lama ini. Namun, sudah ada buah biru yang tumbuh seukuran ibu jari. King Sui memetik buah yang tersisa dan menyimpannya, karena tidak ada gunanya untuk saat ini. Selain itu, mereka tidak akan memburuk di alam Valet Jade Immortal, dan buah-buahan khusus seperti itu juga tidak akan rusak tidak peduli berapa lama mereka dikeluarkan. King Sui hanya memanfaatkan alam untuk penggunaan khusus, dan itu adalah penyimpanan anggur. Kenyataannya, 1 tahun di alam berarti 150 tahun yang sebenarnya, jadi King Sui telah menyimpan berton-ton anggur di alam. Di antara anggur itu, banyak di antaranya adalah minuman keras tulang harimau yang diseduh oleh King Sui sendiri. Kali ini, dia bahkan telah menambahkan lebih banyak bahan dan ramuan obat berharga berusia 1000 tahun di dalamnya. Ada anggur di dunia 9 benua yang disebut Nu Er Hong. Anggur yang dikubur dan disimpan ketika seorang gadis lahir, dan hanya dikeluarkan ketika dia menikah. Anggur itu disebut Nu Er Hong. Anggur ini rasanya rata-rata saat baru diseduh, tetapi semakin lama disimpan, semakin harum. Dengan 1000 tahun, anggur pasti akan terasa seperti nektar kualitas terbaik. Namun karena karakteristik khusus dari Nu Er Hong, karena tidak butuh waktu lama bagi seorang gadis untuk menikah, maksimal puluhan tahun, tetapi tidak 100, siapapun yang mengaku memiliki 1000 tahun Nu Er Hong dianggap gila. King Sui telah menyimpan beberapa Nu Er Hong di alam Valet Jade Immortal, di mana 1 tahun di alam sama dengan 150 tahun dalam kenyataan. Menyimpan selama 1000 tahun menjadi tugas yang mudah, seperti jamu 1000 tahun. Ada jenis anggur lain selain Nu Er Hong, seperti Snake Gold Liquor, yang King Sui tahu sebagai salah satu anggur kualitas terbaik. Itu hanya sedikit kurang dibandingkan dengan kabut mabuk yang legendaris. Sayang sekali King Sui hanya tahu itu pada tingkat yang sama dengan minuman keras tulang harimau setelah menyeduhnya. Ular bersifat cabul, jadi King Sui menganggapnya sangat cocok dengan minuman keras tulang harimau. Satu meningkatkan suasana genit, dan yang lainnya menyegarkan yang. Ini sangat mirip dengan pelet berlian dan pelet giok. Tentu saja, minuman keras camar ular tidak hanya meningkatkan suasana genit, juga menyehatkan tubuh, mencegah seseorang menjadi terlalu lemah karena kesenangan. Pada saat ini, bunga kehidupan yang baru saja dipetik kembali mekar, kelopaknya bahkan lebih semarak dari sebelumnya, memancarkan rasa vitalitas yang lebih besar. Ketika King Sui melihat akar pohon tanpa nama, dia memperhatikan bahwa kelopak merah muda, seukuran mangkuk, sebenarnya mulai layu. King Sui menjadi gelisah, dan tidak sabar untuk melihat jenis buah apa yang akan dihasilkan oleh bunga yang mekar selama 1000 tahun ini. King Sui yang tidak berpenghuni memutuskan untuk menenangkan diri, dan menangkap kura-kura berkulit hijau dari kolam untuk sup, dan memasaknya dengan metode yang sama dengan yang digunakan untuk sup nutrisi semua aspek. Dia bahkan menambahkan beberapa bumbu lain, dan saat itu mulai mengeluarkan aroma menyegarkan yang menyegarkan. King Sui tidak bisa tidak mencicipinya. Setelah dia memasuki alam Valet Immortal, King Sui mulai memahami mengapa begitu banyak orang menyukai makanan lezat di kehidupan masa lalunya. Keinginan akan makanan dan kesenangan adalah bagian dari sifat manusia, meskipun kesenangan itu penting, tidak mungkin melakukannya sesering bekerja, dan seseorang akan bosan jika dilakukan begitu sering. Di sisi lain, makanan harus dimakan setiap hari, dan beberapa kali setiap hari. Terlebih lagi, banyak yang melihat makanan sebagai prioritas mereka, dan menempatkan makanan di atas kesenangan. Ketika seseorang diberi makan dan dihangatkan, hasrat ualnya akan muncul, sehingga makanan seringkali merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang mempertimbangkan untuk memuaskan hasrat ualnya. King Sui melihat sup kura-kura di dalam panci dan setelah melihat ketebalan sup, dia mengambil mangkuk dan menyesap seteguk sup kura-kura panas. Ini mempromosikan sekresi air liurnya, dan dia menutup matanya saat sup perlahan mengalir ke perutnya, dan merilekskan tubuhnya. King Sui mengambil beberapa panci di alam Valet Immortal, dan mulai memasak 1 panci udang dan 1 panci kepiting, serta ikan lainnya. Semuanya terasa luar biasa, bahkan lebih enak daripada blackfish dan kura-kura. Sejak dia menerobos siklus kelima, King Sui memutuskan untuk memikirkan rencananya, dan berpikir dia harus pulang lebih awal untuk mengatur pikirannya. Sejak awal, masalah terbesar adalah menerobos siklus kelima. Sekarang setelah hal itu tercapai,
hanya diperlukan sedikit waktu dan persiapan lagi. King Sui memutuskan untuk kembali. Dia akan meningkatkan kemampuan keluarga King dalam 2 tahun ini setelah ini, dan mungkin akan menggunakan pil konsentrasi rohnya, untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Pil konsentrasi roh adalah pil obat paling berharga di dunia 9 benua, meskipun pil King Sui hanya dapat meningkatkan waktu kecepatan kultivasi sebesar 1, itu masih merupakan pil obat yang mayoritas tidak berani impikan. Memiliki. King Sui menjadi sangat bersemangat setiap kali dia ingat bahwa dia telah mencapai tingkat kelima teknik penguatan kuno. Setiap kali dia mengalami kemampuan luar biasa yang dia peroleh melalui terobosan, dia melihat harapan dalam waktu dekat, dalam jangkauannya. Dia mendongak dan melihat bunga plum putih salju di kejauhan. King Sui berjalan ke arahnya, dan melihatnya sejenak, dan mengambilnya. Dia berpikir bahwa dia bisa menyeduh anggur bunga plum, sekarang karena dia kosong. Ini bukan pertama kalinya King Sui menyeduh anggur, tapi ini adalah pertama kalinya dia menyeduh anggur bunga plum. Dia memutuskan untuk menggunakan bunga plum sebagai bahan utamanya, dan menambahkan beberapa bahan khusus lainnya. Misalnya, buah peningkat kekuatan, buah peningkat vitalitas, buah energi dan beberapa buah lainnya, serta beberapa lingsi daging emas berusia 5.000 tahun, sedikit darah penyu emas, darah kerang berusia 1.000 tahun, dan darah penyu 1.000 tahun. Bubuk mutiara kerang tua. Setelah semua persiapan, King Sui menggunakan metode khusus pembuatan bir anggur di keterampilan kuliner untuk mengalokasikan fusi dan sedimentasi. Metode untuk menyeduh anggur bunga plum jelas berbeda dari itu untuk anggur tulang harimau. Satu perbedaan adalah, ketika dia menyeduh minuman keras tulang harimau itu membutuhkan banyak alat, sementara dia menyeduh anggur bunga plum dia condong ke metode manual untuk menyeduh obat. Saat dia menyeduh anggur bunga plum, King Sui menggunakan kuali perunggu, yang dia tempa di kota selatan. Dia tidak hanya menempa kuali perunggu, tetapi dia juga membuat beberapa gelas anggur. King Sui menghargai hal-hal dari masa lalu yang memiliki suasana dominasi, dan di dunia 9 benua, barang-barang seperti kuali perunggu dan gelas anggur adalah hal biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa King Sui menggunakan sesuatu yang dia tempa sendiri. Dalam proses pembuatan bir, King Sui menggunakan api primordial. Meskipun menyeduh anggur tidak sesulit mengolah obat, jumlah upaya yang dilakukan King Sui tidak kurang. Setelah dia selesai, King Sui mulai melatih teknik bela diri lainnya, seperti bentuk bangau yang hampir dia selesaikan. Setelah formulir bangau selesai, King Sui kemudian dapat memulai bentuk lain dalam teknik mimikri 9 hewan. King Sui telah menggabungkan langkah derek ke dalam langkah roh bebas, yang secara luar biasa menyatu dengan langkah klutmisnya, inilah mengapa King Sui begitu cepat belajar dan mengerti. Untuk menggabungkan teknik itu sendiri berarti meningkatkan. Itu dianggap baik bagi seseorang untuk dapat menyatu sekali, tetapi King Sui telah mencapai tingkat yang luar biasa untuk langkahnya. Langkah-langkah yang sekarang dilakukan King Sui adalah produk fusi, yang dia sebut sebagai langkah klutmis, karena ada jejak terbesar dari langkah klutmis di dalamnya. Masih ada kecepatan dari langkah roh bebas, yang juga merupakan efek dari langkah hantu dan kecepatan bangau. Di sela-sela pelatihannya, King Sui masih membudidayakan obat-obatan, karena pelet primordial air angin hampir selesai. Ini membuat King Sui sangat puas. Dia tidak tahu di tingkat mana pelet obat adalah pelet primordial air angin, tetapi karena itu membutuhkan lebih banyak pengalaman daripada pelet kecantikan, dia pikir itu mungkin di tingkat 3 kelas raja. Level 3 King Grade, mungkin 3 kali efeknya. Darah King Sui memanas memikirkannya. Efek dari satu pelet sebanding dengan Thunder Slash dan Frenzied Bull Strength, tapi King Sui tahu efek terbesar dari Thunder Slash adalah mati rasa pada akhirnya. Bagaimanapun, 30% dari serangannya tidak memenuhi syarat untuk gelar teknik bela diri legendarisnya. Setelah 3 hari di alam Valet Jade Immortal, King Sui berjalan mendekat dan membuka kuali perunggu yang berisi anggur bunga plum. Seketika, aroma bunga prem yang samar dan aroma aneh yang menyegarkan, dan sedikit aroma mus dan cendana bisa tercium. Itu membuat seseorang segar, dan memberi kesan bahwa itu lembut dan melembabkan kulit. Anggur plum blossom sedikit lebih padat daripada air, dan warnanya jernih dan putih prem paling murni. Itu tidak semarak atau berwarna-warni, tetapi memiliki kesejukan murni, seperti bunga prem. AST 336 Misty Hall Palace Nyonya, dia adalah wanita dalam potret kecantikan. King Sui memperkirakan dari jumlah besar bunga prem yang dia gunakan untuk pembuatan bir itu akan cukup untuk satu kuali utuh. Kuali itu seukuran kepala orang dewasa dan beratnya sekitar 20 jin, 10 kilogram. King Sui mengeluarkan piala, dan menggunakan sendok perunggu khusus untuk menuangkan anggur ke dalamnya. Piala itu memiliki 3 dudukan di bagian bawah, dan tampak halus dan indah. Setelah dia melihatnya,
King Sui menyesapnya. Sensasi menggiurkan yang tiba-tiba dan rasa kesegaran mengalir melalui dahinya dan melewati telapak kakinya. King Sui tercengang oleh betapa santainya seluruh tubuhnya sekarang. Itu seperti saat ketika seorang pria dan seorang wanita bercinta, deskripsi, sangat nyaman, bahkan tidak bisa mulai menggambarkannya. King Sui kagum dengan hasil dari meminum anggur bunga prem. Betapa hebat perasaannya membuat King Sui menyadari bahwa itu mungkin lebih baik daripada minum obat, dan tidak ada perasaan sedih ketika obat itu diminum. Karena King Sui telah merasakan hasil dari meminum anggur bunga plum, tidak hanya memiliki aroma manis dan sensasi yang luar biasa karena anggurnya, tetapi juga pada akhirnya karena bunga prem. Bunga plum yang luar biasa ini, selain metode pembuatannya yang khusus, secara tak terduga berembun, dan memiliki efek membersihkan kotoran seseorang. Meskipun efeknya kecil, itu sangat jelas. Yang paling penting, King Sui akan dapat mengkonsumsinya dalam jangka panjang. King Sui meneguk anggur bunga prem yang tersisa seperti sedang meminum nektar yang lezat sekaligus. Dia menutup matanya untuk merasakan sensasi yang menakjubkan itu sekali lagi. Setelah itu, dia berlatih sampai dia dikeluarkan dari alam Valet Jade Immortal. Sudah larut malam ketika dia akhirnya keluar dari alam Valet Jade Immortal. Ketika dia keluar, dia melihat potret seorang wanita cantik. Pada saat itu, dia tanpa sadar diingatkan tentang apa yang terjadi saat itu dalam mimpinya. Pada saat itulah Realm of the Valet Jade Immortalnya ditingkatkan ke lapisan kelima, dan buah energi telah muncul. Dan juga, buah kecantikan membuatnya dapat dengan cepat menyempurnakan pelet kecantikan, selain fakta bahwa dia juga secara tak terduga menembus penghalang lapisan keempat teknik penguatan kuno. Semua ini terjadi karena wanita itu. Alasannya adalah karena dia telah menyelinap ke puncaknya yang menjulang tinggi. Pada saat itu, King Sui menjadi gila ketika dia mengingat perasaan luar biasa dari satu sentuhan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam kenangan indah itu. Tapi King Sui tidak pernah tahu bahwa setiap kali dia memikirkannya, dia sebenarnya secara tidak sadar menyakiti wanita itu. Di puncak tertinggi Misty Hall, wanita yang mempesona itu duduk dari tempat tidur abadi karena dia bisa merasakan dadanya yang lembut dibelai oleh tangan yang tak terlihat. Wanita itu mengerutkan kening saat dia bangun. Dia telah terbangun seperti ini berkali-kali. Sejak dia muncul dalam mimpi aneh itu, situasi seperti ini telah terjadi padanya setidaknya sekali sehari atau lebih. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak menyukai perasaan ini. Dia bahkan curiga bahwa dia mungkin berhalusinasi, tetapi dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa itu semua nyata. Mimpi yang terjadi di dalam lautan bunga telah menciptakan hubungan antara pria itu dengan dirinya sendiri. Ada sedikit rona merah di wajah cantik wanita itu, dan kecantikannya memiliki sedikit asap di bawah sinar bulan. King Sui pasti akan berseru betapa miripnya dia dengan Ye Jianghe jika dia melihat aura tidak wajar yang dia miliki. Wajah wanita ini sangat mirip dengan Chang Hai Mingyue, dan auranya adalah kombinasi dari Chang Hai Mingyue dan Ye Jianghe. Tiba-tiba perasaan, menjengkelkan, itu datang lagi, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Tangan tak kasat mata itu terus membelai dadanya yang lembut. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan membunuhmu. Wanita itu berteriak dalam hatinya dengan marah dan malu. Ini melampiaskan padanya dalam semacam perlawanan paksa. Wanita ini sebenarnya adalah Nyonya Istana Aula Berkabut. Tetapi pada saat ini, King Sui yang tenggelam dalam perasaan indah itu tiba-tiba terbangun, seperti dia disambut dengan panggilan keras dari seorang jenderal. Itu aneh, kupikir aku mendengarnya berbicara. King Sui bingung ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara seperti ini, dia yakin bahwa suara ini milik wanita yang dia temui dalam mimpi erotis. Apakah itu kamu? Aku bisa mendengar apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu berbicara denganku? King baru saja berbicara pada dirinya sendiri di dalam ruangan. Apa kamu masih di sana? King Sui memanggil dari ruangan seperti orang gila, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mendengar apapun darinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit kecewa. King Sui benar-benar ingin berterima kasih kepada wanita yang telah meminjamkan dia bantuan besar. Tapi sayang sekali dia tidak tahu apakah dia ada di dunia 9 benua. King Sui tiba-tiba memikirkan interaksi indera spiritual. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah menggunakan energi rohnya untuk menyebarkan indera spiritualnya ke area tertentu sebagai metode untuk meneriakinya. Metode ini akan membutuhkan kekuatan aktual yang sangat tinggi, terutama kekuatan energi roh seseorang. King Sui telah melampaui lapisan kelima alam, dan telah mengkonsumsi 2 buah energi sebelumnya, jadi energi rohnya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Dia menyebarkan indera spiritualnya sejauh mungkin, bahkan Yanlinger yang saat ini berada di tempat tidurnya muncul di dalam indera spiritualnya. Selain itu, ada cahaya samar seukuran kepalan tangan di sekitar sosok kabur Yanlinger. Setelah itu, King Sui bisa melihat beberapa dengan cahaya redup yang sama. Saat itu, dia mengerti bahwa area yang dicakup oleh indera spiritualnya telah meluas, serta mampu memeriksa kekuatan, api kehidupan, di dalam tubuh seseorang untuk merasakan tingkat kultivasi mereka melalui indera spiritual. Dia memperluas indera spiritualnya, meskipun jarak yang dia tempuh tidak lebih dari 10 meter setelah terobosannya, dia bisa memperluas lebih jauh ke sekitarnya. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan orang suci yang dikabarkan. Ada banyak api kehidupan, kabur yang muncul di dalam indera spiritualnya, dan kekuatan mereka berbeda satu sama lain. King Sui tiba-tiba merasa bahwa perasaan spiritualnya sengaja disentuh oleh sesuatu. Itu adalah perasaan yang aneh, dan dia merasa tidak nyaman karenanya. Ini pasti bagaimana rasanya dimata-matai oleh orang lain. Ini pasti perasaan ketahuan dan dimata-matai. King Sui mengecilkan kesadaran spiritualnya dan berbaring di tempat tidur. Dia menyadari ini adalah pertama kalinya dia tidak ingin tidur. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba memiliki kebutuhan mendesak untuk pulang. Di sisi lain, Misty Hall Palace Misty linglung saat ekspresinya berubah aneh. Dia ada di istana surgawi, dan aku bahkan bisa merasakan kehadirannya di dalam indera spiritualnya sendiri. Dia berpikir berulang kali, lalu dia bangkit dan mengenakan pakaiannya. Ini sudah larut malam, tapi dia tidak peduli. Sudah berhari-hari sejak dia bisa menyentuh perasaan spiritual yang familiar itu, apalagi di alam nyata. Dia pikir dunia 9 benua itu luas, dia bertanya-tanya siapa pria yang dia temui di lautan bunga impian itu. Dia tidak ingin tahu, dan dia tahu tidak mungkin bertemu dengannya. Tapi dia tidak pernah bisa berpikir bahwa semua ini akan terjadi karena potret kecantikan misterius yang mengikat mereka bersama, dan begitulah mimpi misterius itu terjadi. Terlebih lagi, potret itu memungkinkan keduanya memiliki hubungan misterius satu sama lain. Karena King Sui memiliki potret kecantikan, Nyonya Istana Aula Berkabut hanya bisa menjadi gadis yang baik dan dibelai tanpa cara untuk menolaknya. Dia mengenakan pakaian peraknya dan berjalan keluar. Jika dia menggunakan indera spiritualnya, dia tidak akan pernah salah. Dia dapat secara akurat menemukan di mana King Sui berada, jadi dia memutuskan untuk pergi dan memeriksa di mana dia berada. Dia tidak tahan dia perlahan membunuhnya dari dalam, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk menebus dirinya yang dulu. Tepat ketika King Sui mulai tertidur dengan bingung, dia merasakan aura yang kuat mendekat. Alasan King Sui bisa merasakannya adalah karena aura yang familiar. Apakah aura itu yang baru saja memata-mataiku? King Sui merasakan hawa dingin sampai ke tulangnya, karena dia merasa auranya jauh lebih kuat daripada miliknya. Ini juga karena, nyala api kehidupan, terutama lebih terang dari orang lain. Kecerahannya seterang bulan, dan itu lebih kuat dari nyala api kehidupan yang lemah yang pernah dilihatnya sebelumnya. Seorang wanita. King Sui tahu bahwa itu adalah seorang wanita dari sosok kabur yang mendekat. Apalagi itu adalah seorang wanita dengan sosok yang cantik. Seorang wanita dengan latar belakang dan sosok yang luar biasa, siapa itu? King Sui menebak secara acak. Tok tok tok. Ketukan lembut di pintu. Kedengarannya lebih berani di malam sepi yang sepi ini. King Sui bingung sekarang, dia tahu bahwa ketika seorang wanita mengetuk pintunya, dua hal mungkin terjadi. Satu, berselingkuh dengannya, yang lain, datang untuk berutang. King Sui merasa bahwa kemungkinan perselingkuhan kecil. Bagaimanapun, seorang wanita yang kuat datang untuk menemukannya sendiri. Apakah dia orang yang terlihat meminta pembayaran hutang? King Sui berpikir bahwa tidak banyak yang akan melakukan itu. Keluarga Song, sekelompok keluarga yang dipukuli secara mengerikan olehnya, atau mungkin keluarga Si, atau mungkin seorang pembunuh dari SWAT Tower. Ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah menyinggung cukup banyak orang. Tampaknya banyak orang mengejar hidupnya. Tok tok tok. Ketukan pintu datang kembali. Yang terampil harus berani. King Sui tidak takut. Saat dia memikirkannya, dia bangkit dan mengenakan pijamannya dan berjalan ke pintu. Tapi dia tidak membukanya. Siapa ini? King Sui merasa perlu untuk menanyakan pertanyaan itu. Saya, sebuah kata sederhana. Suaranya magnetis, dengan sedikit kedewasaan. Hanya satu kata telah membawa kesenangan besar baginya. Kamu siapa? King Sui tersenyum ketika dia bertanya lagi. Jika Anda membuka pintu, maka Anda akan tahu. Apakah Anda masih takut bahwa saya akan bergerak pada Anda? Jika saya mau, apakah menurut Anda pintu ini akan menahan saya? Wanita itu berbicara, dan King Sui sangat menikmati ini.
King Sui mengumpulkan seluruh kekuatannya di tubuhnya, tetapi dia terus menahannya. Dia membuka pintu perlahan, dan membeku ketika dia melihat sekilas. Semua pertahanannya dibuang. Apa yang mengintip ke mata King Sui adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung dengan seluruh tubuh dalam pakaian perak. Dia hanya mengungkapkan sepasang mata yang indah, dan itu sangat dalam, tetapi tenang. Itu tidak biasa, tapi tidak terlalu buruk. Matanya seperti dunia lain, tetapi tidak pernah kehilangan luasnya. Sayang sekali tatapannya adalah ketidakpedulian yang dingin. Kali ini, King Sui tercengang oleh tatapan dingin itu. Dia belum pernah melihat mata yang begitu indah. Ye Jiange adalah dunia lain, Chang Hai Mingyue luar biasa dan sangat cantik, si King Zuang dingin, tetapi wanita di depannya adalah kombinasi dari ketiganya. Mata indah itu adalah kombinasi sempurna dari semua aura ini, dan itu cukup untuk memikat siapapun. Wanita dari potret kecantikan itu berdiri tepat di depan King Sui. Meski wajahnya tertutup kerudung, dia bisa melihat guratan wajah cantiknya. Tapi mata yang terbuka itu sudah cukup untuk membuat King Sui yakin bahwa matanya dan kecantikan di potret itu sama. Kecantikan seperti itu benar-benar ada, meskipun sang maestro seni mampu melukis kecantikannya, sayangnya dia tidak memiliki keberuntungan seperti ini untuk melihat kecantikan surgawi yang dikabarkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui benar-benar melihat wanita di depannya, dia yakin 1000% bahwa dia adalah wanita dari lukisan itu. Wajah dan auranya sangat mirip seolah-olah dia keluar dari lukisan itu sendiri. AST 337 melihat dunia dengan dingin, Nyonya Istana Aola berkabut. Meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui melihat wanita ini secara langsung, dia merasa seolah-olah dia telah bertemu dengannya puluhan juta kali, seolah-olah dia baru saja keluar dari potret kecantikan itu. Ketika Nyonya Istana Aola berkabut melihat King Sui, dia juga tercengang. Meskipun hasil ini sesuai dengan harapannya, dia masih sangat heran. Pria itu mengenakan pakaian tidur tipis berwarna terang, dan memancarkan aura yang bahkan tidak dia benci. Selain itu, dia bisa tahu dengan satu pandangan bahwa dia adalah pria yang telah bersikap kasar padanya dalam mimpi dengan lautan bunga. Pada saat itu, Nyonya Istana Aola berkabut memiliki keinginan untuk membunuh King Sui, tetapi saat dia menatap matanya yang jernih, dia tidak tahu mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Meskipun dia sedang dilihat dengan tatapan tergila-gila oleh King Sui, tatapan yang selalu dia benci, dia juga melihat sedikit kerumitan di sepasang mata itu. Warna misterius di mata jernih itu. Jika Anda tidak keberatan, silakan masuk dan duduk. King Sui sadar kembali dan menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya jantungnya berdebar begitu cepat. Bagaimanapun, peristiwa seperti itu sangat menakjubkan, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan akan terjadi. Tanpa penjaga apapun, King Sui membuka jalan menuju pintu, dan tersenyum ketika dia melihat wanita itu, dan menunggunya masuk. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke kamar dengan anggun. King Sui menutup pintu dengan santai dan berjalan di belakangnya dengan jarak 1,5 langkah sementara dia melihat langkah anggunnya. Hanya postur berjalan seperti itu yang cocok dengan sosoknya. Duduklah di mana saja, aku akan membuatkanmu secangkir teh. King Sui tersenyum dan berkata. King Sui sangat berterima kasih kepada wanita ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia sama dengan Ye Jiangye, dan merupakan titik balik penting bagi jalan hidupnya atau lebih tepatnya, titik yang membangkitkan dia. King Sui menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di depan wanita itu. King Sui tahu bahwa sangat mungkin dia tidak akan menyentuh secangkir teh ini, tetapi itu masih merupakan tindakan sopan santun yang harus dia tunjukkan. Terima kasih. Setelah meletakkan secangkir teh, King Sui berkata dengan lembut kepada wanita itu. Kata-kata King Sui mengejutkan Nyonya Istana Misty Hall untuk sesaat. Dia menatap tatapan King Sui yang jelas, dan merasa bingung, tidak dapat memahami mengapa dia mengucapkan terima kasih secara tiba-tiba. Mengapa? Ini adalah ketiga kalinya King Sui mendengarnya berbicara malam ini, tetapi dia masih tergila-gila dengan suara magnetis dan anggun itu. Mendengarkan ceramahnya saja sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Suaranya tidak memiliki pesona yang menggoda dan memabukkan, dan itu juga tidak akan membiarkan imajinasi seseorang menjadi liar, tetapi itu adalah suara yang paling indah di dunia. Mendengarnya membuat seseorang merasa seolah-olah jiwanya telah dibersihkan, yang membuat seseorang merasa damai, dan bahkan memberikan perasaan bahwa segala sesuatu tentang dirinya akan berubah bersamanya. Itu akan menjadi sangat bermartabat dan menakjubkan. Ini adalah perasaan, tetapi pada saat yang sama, keadaan. Bukan apa-apa. Kamu pasti Nyonya Istana Aola berkabut. Dengan kepala pohon yang indah dan seperti dewi cantik dari surga. King Sui berseru saat dia duduk di seberangnya. Sementara Misty Halls Palace Misty sangat cantik, sudah sangat lama sejak seseorang memujinya secara langsung.
Salah satu alasannya adalah karena tidak ada kesempatan untuk melakukannya, dan yang kedua adalah karena hanya sedikit orang yang memiliki kepercayaan diri untuk memujinya. Itu karena ada sangat sedikit pria yang bisa menahan ketenangan mereka di hadapan watak dan auranya. Hanya ketika dihadapkan dengan kecantikan yang tak tertandingi, seseorang akan tahu apa itu pengekangan, dan betapa tidak wajar rasanya menjadi seperti itu. Sama seperti bagaimana King Sui sekarang, dan merasa sangat bersyukur dan jelas tidak memiliki pikiran kotor terhadapnya, dia masih merasa sedikit tertahan di hadapannya. Dan wanita ini adalah wanita yang tidak banyak bicara, jadi kebanyakan orang akan merasa sulit untuk membukanya. Itu bisa menjadi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anak kecil. Apakah kamu biasanya memuji wanita seperti ini juga? Wanita itu menepisnya dengan santai, dan melihat ke arah King Sui kali ini. Bahkan jika King Sui mengangkat kepalanya untuk melihatnya, tatapannya tidak akan goyah. Saya tidak sering memuji. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Di bawah tatapan wanita itu, King Sui merasa sedikit bersalah. Itu karena dia ingat bahwa ini adalah bagaimana mereka saling memandang dalam mimpi itu dengan lautan bunga. Dia memikirkan adegan saat itu sekali lagi, tetapi bukan karena dia ingin tidak menghormatinya. Dewi, setan, tangan King Sui dengan santai bergerak untuk menyentuh puncak wanita yang bersemangat. Ketika King Sui memikirkan hal ini, dan dia sekali lagi tenggelam dalam perasaan yang luar biasa itu, mata indah wanita itu sedikit menyipit, memancarkan niat membunuh. Dia sekali lagi memiliki perasaan yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, perasaan seolah-olah tangan tak terlihat menyentuhnya. King Sui memulihkan kesadarannya dari niat membunuh itu, dan menatap wanita itu dengan canggung. Energi di tubuhnya telah memenuhi seluruh tubuhnya dan mendeteksi aura pembunuhan, tetapi tidak mengekspos dirinya di luar. King Sui tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia dengan curiga menatap wanita yang tampak tidak wajar. Namun, dia tidak tahu apa alasannya, atau mengapa wanita itu datang mencarinya hari ini. Bolehkah saya menanyakan alasan Anda datang mencari saya hari ini? King Sui tampak tetap tenang, dan bertanya. Nyonya Istana Misty Hall tetap diam untuk beberapa saat sebelum dia secara bertahap berbicara. Bisakah kamu tidak pernah memikirkan apa yang terjadi dalam mimpi itu? Kali ini, King Sui benar-benar terkejut. Sepertinya mimpi itu memiliki efek yang mirip dengan mimpi kultivasi duo yang dia miliki dengan King Han Ye sebelumnya. Sepertinya dia juga merasakan mimpi itu. Kamu tahu tentang mimpi itu? Kamu tahu bahwa aku akan sering memikirkan mimpi itu? King Sui bertanya, terkejut. Dia bertanya-tanya apakah itu karena mungkin jiwa dua orang terhubung bersama. Alasan aku datang mencarimu hari ini hanya karena ini. Kamu tidak boleh memikirkanku, terutama apa yang kamu lakukan dalam mimpi. Aku harap kamu tidak akan pernah memikirkannya lagi. Aku sudah cukup, apakah kamu mengerti? Wanita itu sangat marah. King Sui tampak bingung pada ekspresi wanita ini yang tampak sedikit marah saat ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setiap kali dia mengingat adegan itu, dia bisa merasakannya. Bukankah itu berarti bahwa setiap kali dia menyentuhnya? Wajah King Sui langsung memerah. Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu menyedihkan. Dia telah melihat potret keindahan itu berkali-kali di alam Valet Jade Immortal, dan sejak dia mengalami mimpi itu, setiap kali dia melihat potret itu, tanpa sadar dia akan memikirkan mimpi itu, dan merasakan keajaiban itu. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia akan disentuh olehnya berkali-kali dalam sehari? Dan paling sering, itu akan terjadi di malam hari. Maaf, saya tidak tahu bahwa masalah ini akan membawa Anda begitu banyak masalah. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang saya temui dalam mimpi itu adalah Anda. Itu karena saya tidak percaya bahwa seorang wanita cantik aku tidak menyesal telah melakukan itu pada saat itu, tetapi karena itu membuatmu tidak nyaman, aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak memikirkannya. King Sui menggosok hidungnya, menyemburkan kata-kata dengan tidak masuk akal. Namun, nada suaranya terdengar sangat tulus. Kejujuran King Sui tidak terduga bagi wanita itu. Dia melihat ekspresi King Sui yang sedikit malu, dan dia akhirnya merasa sedikit aneh. Dia, yang hampir tidak pernah berhubungan dengan pria sama sekali, sekarang merasa bahwa pria mungkin tidak begitu menjijikkan. Dia ditinggalkan oleh ayahnya, dan dikirim ke Residence of the Sky Tyrant Lord setelah ibunya meninggal. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah dia menjadi dewasa, mereka ingin dia menjadi istri putra Sky Tyrant Lord. Karena itu, dia melarikan diri dari sana. Dia menemukan binatang iblis yang sangat kuat di jalan, dan akhirnya diselamatkan oleh mantan nyonya istana dari Misty Hall. Sekarang dia telah memutuskan semua hubungan dengan keluarganya. Setelah ibunya meninggal, satu-satunya kerabat yang tersisa adalah gurunya. Dan setelah gurunya meninggal, dia ditinggalkan sendirian.
Dia jarang berinteraksi dengan orang lain, dan setiap hari, dia hanya berkultivasi dan berkultivasi. Bahkan ketika Siri mengejarnya, dan menyebabkan keributan di seluruh istana surgawi, dia tidak melihat pria itu sama sekali, dia juga tidak tertarik. Jika bukan karena tuannya yang menjadikannya sebagai nyonya istana Aula berkabut, dia mungkin akan tinggal di pengasingan. Itu karena dia merasa bahwa binatang buas itu jauh lebih imut daripada laki-laki. Namun, yang membuatnya bahagia adalah semua orang di Aula berkabut adalah perempuan, dan laki-laki dilarang mendaki puncak berkabut. Selain itu, dia bukan orang yang memiliki keinginan kuat untuk unggul dari yang lain, jadi dia hampir tidak akan pernah meninggalkan Misty Hall, dan bahkan belum pernah melihat seorang pria selama lebih dari 10 tahun. Memikirkan bahwa mimpi telah menembus keadaannya yang tenang seperti air yang tenang. Sudah bertahun-tahun sejak dia bertarung. Itulah mengapa dia merasa sangat bertentangan ketika dia bertemu King Sui. Dia ingin membunuhnya, untuk mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangannya, sehingga dia bisa kembali ke keadaan di mana hatinya tetap damai seperti air. Namun, sifatnya yang baik hati tidak membiarkannya melakukannya. Dia adalah salah satu dengan bakat luar biasa. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk mencapai level menjulang seperti dia dalam waktu 25 tahun. Dan ketika dia mulai berlatih, dia sudah berusia 14 tahun. Dia hanya bisa mengingat tatapan marsial pamannya sebelum dia mulai berkultivasi, dan ekspresi terang-terangan dari banyak pria yang dia temui. Mereka adalah penyebab kebencian dan rasa jijiknya yang mendalam terhadap pria, dan dengan demikian dia hanya muncul di depan umum sekali di Istana Surgawi. Hanya penampilan tunggal ini yang membuatnya terkenal di seluruh Istana Surgawi. Semua orang tahu bahwa Misty Halls Palace Nyonya adalah wanita cantik yang dapat menyebabkan jatuhnya negara dan kota, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk melihat kecantikannya dan tercengang. Banyak orang lain hanya bisa mendengar tentang kecantikannya dari mulut ke mulut. Dia terbiasa sendirian, terlepas dari apakah itu dalam kenyataan atau dalam pikirannya. Dia akan bertindak seperti dia sedang melihat dengan dingin ke bumi, tidak tertarik atau peduli tentang hal lain. Dia bahkan tidak akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang melibatkan Misty Hall, tapi dia seperti jiwa dari Misty Hall. Selama dia berada di Misty Hall akan bersatu dengan kuat. Itu sebabnya meskipun dia hidup bersama dengan orang lain, dia menjalani kehidupan pengasingan. Setelah mimpinya muncul, dia merasa bermasalah. Terutama karena dia sangat membenci pria. Dia awalnya ingin membunuh King Sui secara langsung, tetapi ketika dia menemukan sepasang mata yang jernih itu, dia secara naluriah menarik niat untuk membunuh. Seorang wanita yang telah menjalani kehidupan yang tenang dan kesepian, sementara King Sui tidak menyentuhnya dalam kehidupan nyata, dia meninggalkan kesan yang mendalam padanya dalam mimpi. Tidak peduli apakah itu baik atau buruk, itu adalah sesuatu yang sangat terukir dalam dirinya. Dia tidak pernah bisa melupakan ketika King Sui berbicara, Dewi, Iblis. 338 kehalusan menit King Sui. Dia tidak pernah bisa melupakan ketika King Sui berbicara, Dewi, Iblis. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang memberinya perasaan. Dia menyadari bahwa dia mengalami kesulitan mengungkapkan perasaan yang dia miliki terhadapnya ke dalam kata-kata. Terutama sorot matanya yang membuatnya tidak bisa mewujudkan niat membunuhnya. Yang paling penting dari semuanya, dia menemukan bahwa King Sui adalah pria muda yang tidak terduga. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa orang yang paling mencolok di Istana Surgawi akhir-akhir ini adalah King Sui yang sama. Dan itu benar-benar membuatnya penasaran dengan masa depannya. Perasaan yang tak terbayangkan ini benar-benar keterlaluan, bahkan untuk dirinya sendiri. Bahkan kebencian terdalam pun tidak dapat bertahan dalam ujian waktu. Itu adil untuk mengatakan bahwa King Sui telah membuka jendela hatinya. Semua upaya ada di tangan King Sui, tangan yang sama yang membelai wanitanya. Saya tetap pada pendirian saya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Anda masih bukan lawan saya untuk saat ini. Nyonya Istana Aula Misty memikirkan betapa bingungnya dia karena dibelai oleh tangan-tangan tak terlihat itu setiap saat dan juga lautan bunga yang indah yang muncul di benaknya. Namun dia tidak bisa menghentikannya dengan memberikan tamparan yang sama lagi seperti yang dia lakukan untuk pertama kalinya. Dia hanya bisa melihat tanpa daya dan merasakan segalanya. King Sui tersenyum kecut. Dia akhirnya mengerti mengapa pria tidak mau memiliki wanita yang kuat sebagai pasangan mereka. Di dunia 9 benua, memiliki wanita yang lebih kuat dari diri Anda pada dasarnya berarti Anda bisa melupakan menjaga selir. Tapi tentu saja, klan yang kuat adalah pengecualian. Meski begitu, siapapun akan tetap merasa tidak nyaman karena tidak ada pria yang ingin merasa lemah di depan pasangannya. Kamu tidak akan membunuhku, King Sui berkata dengan ringan. Oke, aku pergi. Oh, dan ingat apa yang saya katakan.
Jarang bagi wanita itu untuk menggunakan nada yang sedikit santai untuk berbicara dengannya. Dia berdiri dan hendak pergi. Tunggu. King Sui berdiri. Wanita itu hanya menatap King Sui tanpa emosi dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya kamu sudah sangat membantuku. Saya ingin memberi Anda sesuatu. Saya sebenarnya sudah memikirkannya tetapi saya tidak berharap untuk bertemu dengan Anda atau berharap bahwa sebenarnya ada keindahan yang luar biasa seperti Anda di dunia 9 benua. Saya mungkin akan segera pergi, jadi saya ingin tahu apakah saya bisa memberikannya kepada Anda sekarang. King Sui mengatur kata-katanya dan berbicara dengan gugup. Wanita itu diam-diam menatap King Sui untuk sementara waktu sebelum dia memberinya sedikit anggukan. Anggukan ini membuat King Sui sangat bahagia, sampai-sampai dia akan menangis karena air mata bahagia. Dia merasa dirinya begitu rendah. Menjadi sebahagia ini hanya karena seseorang menerima hadiahnya. Setidaknya untuk saat ini King Sui tidak memiliki niat lain terhadapnya, karena dia tahu bahwa dia tidak cukup layak. Itu adalah rasa terima kasih yang tulus. King Sui adalah salah satu dari tipikal orang yang membalas kebaikan 10 kali lipat. Selain itu, bantuannya yang tidak disengaja kepada King Sui kali ini telah mengganggu King Sui. Sekarang dia telah bertemu dengannya secara langsung, dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. King Sui dengan cepat kembali ke alam valet jade immortal. Dia mengemas 2 dari setiap jenis buah, kemudian juga beberapa pelet revitalisasi kecil yang tersisa, pelet 5 naga, pelet ketahanan dan beberapa pil obat lain yang telah dia buat. Dia bahkan memasukkan 1 pelet kecantikan yang baru saja dibuat. Kemudian akhirnya dia melihat kuali anggur bunga plum. King Sui secara khusus mengisi sekitar 2 jin dalam kuali yang lebih kecil. Kuali kecil yang terisi penuh adalah kuali terkecil yang pernah dia tempa sebelumnya. Di antara banyak rempah-rempah di alam valet jade immortal, King Sui juga mengemas beberapa dari mereka. Dia memperkirakan bahwa mereka cukup untuk digunakan sendiri untuk waktu yang sangat lama. 8 atau 10 tahun tidak akan menjadi masalah. Setelah dia keluar dari dunia, dia menemukan bahwa dia telah mengisi lebih dari setengah kantong brokat. Ini tidak termasuk beberapa jenis pil obat dan anggur bunga prem. King Sui diam-diam memarahi dirinya sebagai orang rendahan lagi dan hendak meninggalkan ruangan. Tapi dia berhenti dan mengambil pena untuk dengan cepat menuliskan beberapa catatan tentang efek dan penggunaan rempah-rempah dan beberapa jenis pil obat. Ketika dia keluar lagi, wanita itu masih menunggu di sana. Dia berbalik untuk melihat King Sui begitu dia mendengar langkah kakinya. Mata indahnya dipenuhi kecurigaan karena kantong brokat yang dibawanya seukuran karung goni kecil. Apa yang kamu berikan padaku? Mungkin King Sui telah menyadari sesuatu, dan dia menyerahkan karung itu karena malu. Membiarkan seorang wanita dengan kecantikan yang bisa menggulingkan kerajaan untuk membawa karung sebesar itu adalah. Apa itu di kuali kecil? Wanita itu tidak melihat apapun atau menerima pemecatan dari King Sui. Dia hanya menatap kuali perunggu indah di tangan King Sui. King Sui menebak bahwa mungkin itu karena dia berpikir bahwa kuali kecil itu indah atau mungkin karena hanya kuali kecil yang indah ini yang paling berharga di antara semua hal di matanya. King Sui tersenyum kecut dan memberikan kuali kecil itu padanya. 2 jin anggur bunga prem dan tambahan 2 jin dari kuali perunggu berjumlah hanya 4 jin. Itu sangat ringan. Belum lagi fakta bahwa wanita ini, yang kecantikannya mirip dengan Dewi Surga ke-9, jauh lebih kuat dari King Sui. Dia tidak akan punya masalah dengan kuali yang lebih besar, apalagi yang kecil ini. Mungkin dia bisa menebak barang apa lagi, atau mungkin barang yang dianggap berharga di mata orang biasa tidak berharga baginya. Atau mungkin itu hanya isyarat sederhana dan dia hanya akan menerima kuali kecil ini. Tapi mungkin dia benar-benar tidak berharap dia bisa menawarkan sesuatu yang akan menarik minatnya. Mengapa kamu tidak membukanya dan melihatnya? Wanita itu mengangkat kepalanya dan melirik King Sui sebelum dia menerima kuali kecil itu. Dia dengan lembut membuka tutupnya. King Sui mengamati sedikit keraguan di tangan itu. Aroma yang menyegarkan dan lembut tercium seketika dan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan. Baunya saja sudah menyegarkan dan bahkan membawa sedikit kenyamanan pada 5 jeroan dan 6 organ usus di tubuh. Wanita itu menatapnya untuk waktu yang sangat lama sebelum dia meletakkan tutupnya kembali. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat King Sui menatapnya dengan antisipasi, seolah menunggu evaluasinya. Ini sangat bagus, King Sui. Wanita itu pergi. Setelah melihat barang-barang ini, dia benar-benar memberi wajah King Sui dan menerima semuanya. Ada sedikit keraguan pada awalnya. Mungkin setelah dia ingat bahwa pria ini telah mengambil keuntungan besar darinya, dia menerima semuanya dan memanggil tunggangannya untuk membawa mereka pergi. Sebagai nyonya istana dari Aula Berkabut, tunggangan wanita itu sebenarnya adalah Luan Biru, binatang yang bermutasi.
Selain itu juga binatang mitos dari kelas mahkota Phoenix. Kebetulan sekali, King Sui memiliki dorongan untuk melepaskan burung apinya. Lagi pula, tunggangannya hampir merupakan salinan persis dari miliknya, kecuali warnanya. Tapi, mahkota Phoenix, Red Luan miliknya tidak sebesar dan aura yang dipancarkannya sedikit lebih rendah daripada Blue Luan. Pada akhirnya, King Sui tidak melepaskan burung apinya. Untuk sekali wanita itu akhirnya mengangguk pada King Sui, wajahnya terselubung kecuali matanya yang unik. Kamu tidak boleh memikirkan itu lagi, King Sui mengingat kata-kata yang dia katakan sebelum dia pergi, namun tidak ada lagi ancaman di akhir itu. Jadi dia benar-benar lebih sedikit berbicara setelah mengambil sesuatu darinya. King Sui tidak bisa tidak merenungkan kejadian itu lagi. Dia sampai pada kesimpulan bahwa akar penyebab dari semua ini adalah potret kecantikan dan berencana untuk tidak membiarkan pikirannya menjadi liar lagi dan bersenang-senang dalam ingatan akan sensasi yang luar biasa itu. Keesokan harinya, King Sui mandi setelah dia bangun dan pergi ke alun-alun untuk latihan pagi. Setelah pertempurannya dengan orang-orang dari Menara Pedang, peringkat King Sui di generasinya cukup aman di posisi tertinggi tanpa perselisihan. Jika jarak antara kekuatan mereka hampir sama, akan ada lebih banyak perselisihan tentang hal itu serta tantangan dan komentar yang menghina. Namun jika itu melebihi kekuatan orang-orang pada usia yang sama terlalu banyak, maka hanya ada desahan kekaguman dan kecemburuan yang tersisa. Karena ini akan membuat mereka kehilangan motivasi untuk mengungguli dia, jika ada yang menyebutkan hal negatif sekarang, semua orang hanya akan melihatnya sebagai badut kesepian yang sedang melakukan pertunjukan. Seperti Feng Wuji, dia membenci King Sui sampai ke tulang sekarang karena dia telah direduksi menjadi bahan tertawaan semua orang, bahkan jika dia adalah murid utama dari Stardai Hall. Dia melatih tinju Tai Chi-nya perlahan dan merasakan energi alam di tubuhnya. Setelah terobosannya, King Sui bisa merasakan bahwa energi alam tampaknya menjadi lebih kuat juga. Ketika King Sui melakukan latihan paginya, seseorang di dekatnya meniru gerakannya. Meskipun gerakannya cukup dekat, dia hanya mampu menangkap bentuknya tetapi tidak esensinya. Tanpa diduga lebih banyak orang mulai bergabung. Namun King Sui tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal. Dia perlahan menutup matanya dan memperluas indera spiritualnya. Dia bisa merasakan sekelilingnya, bahkan gerakan kecil dan bagian tubuh semut kecil di lantai. Menit kehalusan. King Sui membuka matanya dengan puas. Kehalusan menit adalah konsep yang tidak jelas, bukan peningkatan kekuatan tetapi jenis kondisi mental, yang juga merupakan kemajuan alam. Sama seperti dalam pertempuran, ketika ranah, kehalusan menit tinggi, seseorang dapat membuat perkiraan yang tepat dari kekuatan teknologi lawan dan kerusakan yang akan dia tahan. Halo, tepat ketika King Sui hendak pergi, sebuah suara lemah terdengar di telinganya. Dia berbalik untuk menemukan bahwa pemilik suara itu ternyata adalah seseorang yang tidak terduga. Gongsun Jianyun. King Sui penasaran. Kenapa dia mencarinya? Dia telah mematahkan bahunya sebelumnya sehingga dia tidak akan terkejut jika dia membencinya. Ada yang bisa saya lakukan untuk Anda. King Sui baru saja memahami kehalusan menit, jadi dia dalam suasana hati yang cukup baik. Saya melihat Anda berlatih tinju di sini setiap hari, jadi saya berasumsi Anda tidak keberatan orang lain mempelajarinya. Apakah Anda keberatan membimbing kami sedikit ketika Anda punya waktu? Gongsun Jianyun bertanya dengan nada lemah yang sama. Siapapun bisa tahu bahwa dia menelan harga dirinya. Pasti tidak mudah bagi tuan muda seperti dia untuk menurunkan dirinya ke level ini, tapi King Sui tidak peduli tentang itu. Hanya bayangan cantik seorang wanita yang terlintas di benak King Sui, wanita licik yang memberinya jimat sebelum pertempurannya. Aku hanya akan setuju sebagai balasan untuknya, King Sui berpikir dalam hati. Tentu, saya akan berlatih setengah jam dengan semua orang pada waktu yang sama setiap hari. Tidak yakin berapa lama, tapi paling lama setengah tahun. Mengenai ranah apa yang bisa Anda capai, itu semua akan tergantung pada diri Anda sendiri. Saya akan mengajari Anda semua yang saya tahu. Petik 2. King Sui pergi setelah itu karena dia masih harus mengunjungi Chang Wuya untuk mempelajari teknik istana surgawi lainnya, yang pastinya tidak kalah dengan perlindungan dewa kelas legendaris. Perlindungan dewa, itu adalah sesuatu yang selalu dirindukan King Sui. Bagaimanapun, teknik bela diri semacam ini benar-benar jahat. Tapi tentu saja, itu tetap tidak ada artinya jika perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Itu di luar harapan Gongsun Jianyun agar King Sui menyetujui ini. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia berteriak, "Terima kasih banyak," di punggung King Sui yang mundur. Dia tidak akan tahu bahwa alasan sebenarnya di balik tindakan King Sui adalah karena Gongsun Jianwu dan pada saat yang sama, King Sui juga bisa mendapatkan reputasi yang baik karena melepaskan masa lalu.
Meskipun King Sui tidak terlalu peduli tentang ini, dia masih percaya bahwa apa yang terjadi akan terjadi. Bagaimanapun, sekelompok orang ini adalah putra dan putri yang sangat disukai. Mereka mungkin berguna suatu hari nanti atau bahkan muncul di hadapannya selama masa-masa yang paling sulit. Dunia sembilan benua sangat kompleks. Siapa yang tahu jika ada ahli yang tersembunyi di antara orang-orang ini atau jika ada yang memiliki kekuatan tak terbayangkan di dalam diri mereka. Di benua, hal-hal yang tampak kuat di permukaan tidak selalu benar, karena keberadaan yang benar-benar signifikan biasanya tersembunyi. AST-339 Asosiasi Penatua yang kuat di Istana Surgawi, seni clearing titik akupuntur. Lagi pula, itu hanya akan menyebabkan dia menunda 30 menit setiap pagi, dan dia akan segera pergi. Setibanya di kediaman Chang Wuya, King Sui merasa bahwa tempat itu sangat menghangatkan hati, lebih dari tempat dia menginap. Itu karena tuan tua ada di sini. Fei Wuji, Chang Hai Mingyue, dan Huoyun Liu Li juga akan muncul, tidak seperti bagaimana dia selalu sendirian di tempatnya. King Sui menyadari bahwa dia selalu yang terakhir muncul. Melihat King Sui, Chang Wuya tampak sangat bahagia, tersenyum ketika dia melihat King Sui. King Sui, Istana Surgawi telah memutuskan untuk mempromosikanmu sebagai penatua. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, King Sui tercengang. Dia ingat bahwa dia pernah membayangkan dia akan bisa menjadi penatua atau sesuatu di Istana Surgawi. Lagi pula, memiliki pendukung yang kuat akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Hanya saja dia tidak akan pernah mengira hari ini akan datang begitu cepat, sedemikian rupa sehingga King Sui tidak menyadarinya. Dia memikirkannya dengan serius sebelum menatap Chang Wuya dan berkata, saya ingin tahu apakah tuan tua punya saran bagus. Tentu saja aku akan senang jika kamu menjadi tetua Star Moon Hall. Awalnya, aku masih khawatir tentang orang-orang yang mungkin cemburu dan akan mencari masalah. Tapi sekarang, semua masalah ini tidak lagi menjadi perhatian. Chang Wuya tertawa dan berkata, hanya saja, tuan tua, saya mungkin akan segera pergi untuk jangka waktu tertentu. Apakah saya dapat menerima posisi sebagai penatua seperti ini? King Sui ingat bahwa dia akan segera pergi. Haha, kamu hanya akan diberi pangkat elder, tetapi kamu tidak perlu melakukan apapun. Hanya ada satu hal yang kamu perlu buru-buru kembali. Selain itu, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan, untuk tinggal di Istana Surgawi atau pergi. Tidak ada yang akan mengganggu keputusan Anda. Awalnya, Anda bisa menjadi murid utama Star Moon Hall, tapi saya tahu dengan kepribadian Anda mungkin tidak cocok untuk itu. Jika tidak, selama Anda bersedia, Anda bisa segera menjadi murid utama Star Moon Hall. Chang Wuya berkata dengan gembira. Bagus, untuk apa aku harus bergegas kembali? King Sui bertanya, minatnya terusik. Ketika Istana Surgawi dihadapkan pada situasi hidup dan mati, semua murid Istana Surgawi, terlepas dari pangkatnya, harus segera kembali. King Sui mengangguk. Ini sangat normal. King Sui tersenyum. Untuk menjadi tetua Istana Surgawi di usia yang begitu muda adalah sesuatu yang dia sendiri tidak harapkan. Baiklah, kalau begitu serahkan saja masalah ini pada paman bela dirimu. Paling lambat, dalam 1 minggu, kami akan melaksanakan upacara agar kamu dipromosikan sebagai penatua dan melapor ke Asosiasi Penatua Istana Surgawi. King Sui mengangguk. Dia tahu bahwa sesepuh di Istana Surgawi adalah sesepuh dari aula masing-masing. Tetapi selain 9 istana, ada juga Asosiasi Penatua, yang memiliki jumlah orang yang sangat banyak dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah kekuatan sejati di balik Istana Surgawi. Di bawah pimpinan Grand Elder, Asosiasi Elder Istana Surgawi bukan milik satu istana, dan tidak melayani satupun. Keberadaan mereka hanya untuk kelangsungan hidup dan perkembangan Istana Surgawi. Asosiasi Penatua pada dasarnya terdiri dari orang-orang aneh tua seperti Penatua tertinggi. Chang Wuya juga anggota Asosiasi Penatua. Grand Elder adalah orang dengan otoritas terbesar di Asosiasi Elder. Keberadaan Asosiasi Penatua hanya demi Istana Surgawi, untuk memastikan keamanan Istana Surgawi. Adapun perselisihan internal, mereka tidak akan terlibat. Karena mereka tahu bahwa hanya akan ada perkembangan jika ada persaingan. Ayo pergi. Hari ini, aku akan mengajari kalian perlindungan dewa. Ini juga dianggap sebagai teknik bela diri yang berharga di Istana Surgawi. Mereka bertiga mengikuti Chang Wuya ke tanah kosong di depan gedung. King Sui, apakah kamu memikirkanku? Ketika Huoyun Liu Li keluar, dia meraih lengan King Sui dan bertanya dengan malas. Iya, apa yang kamu pikirkan? Pikirkan kapan kamu bisa membantu memberiku pijatan. Perlindungan Divinity juga merupakan seperangkat metode sirkulasi untuk Ki Force. Ini dapat memberikan kekebalan untuk beberapa serangan fisik yang luar biasa.
Namun, di bawah kekuatan absolut, itu juga akan kehilangan efeknya. Baru-baru ini, King Sui juga telah mengembangkan sikap Tai Chi, tampaknya tertutup-tertutup. Itu karena dia menemukan bahwa sikap ini memiliki efek yang mirip dengan perlindungan keilahian Istana Surgawi. Mereka berdua dapat membawa efek pertahanan yang luar biasa. Tampaknya tertutup-tertutup, King Sui bahkan digabungkan dengan kekuatan banteng gila, semakin meningkatkan kekuatan pertahanannya lebih dari 1 kali lipat. Awalnya, King Sui tidak berencana untuk mengambil perlindungan keilahian, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan bahwa keterampilan seperti itu yang digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang pasti layak untuk diambil. Selain itu, selalu baik untuk dilengkapi dengan lebih banyak keterampilan. Persyaratan untuk mengambil perlindungan dewa adalah memiliki kekuatan Qi yang cukup kuat. Jika tidak, efeknya akan sangat kecil dan tidak akan mampu memberikan pertahanan yang kuat. Alasan lainnya adalah jika kekuatan Qi tidak cukup kuat, satu tidak akan bisa mengikuti tingkat penipisan yang dimiliki teknik seperti perlindungan divinity. Chang Wuya membagikan metode sirkulasi untuk perlindungan dewa dengan mereka dan menjelaskannya secara rinci, memberi tahu mereka kesalahan umum dan poin penting yang perlu diperhatikan. Ini akan memungkinkan King Sui dan yang lainnya mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Perlindungan divinity adalah yang terbaik bagi mereka yang setidaknya setingkat Martial King, dan hanya orang-orang ini yang dapat menampilkan kekuatan penuh dari perlindungan divinity. Dengan demikian, syarat untuk mengambil tebasan guntur surgawi dan perlindungan keilahian di Istana Surgawi adalah menjadi seorang pejuang tingkat Raja Bela Diri. Meskipun kedua wanita itu tidak berada di level Martial King, mereka masih bisa mempelajarinya. Sebagian besar waktu, hanya prajurit Raja Bela Diri yang dapat mengambil keterampilan berharga ini di Istana Surgawi. Ini juga memberikan dorongan bagi para murid untuk meningkatkan keterampilan mereka, tetapi hanya anggota asosiasi penatua yang dapat memberikan pengecualian untuk memberikan keterampilan kepada mereka yang tidak berada di tingkat Raja Bela Diri. Bahkan Fei Wuji tidak akan memiliki hak untuk memberikan keterampilan kepada kedua wanita itu. Saat ini, kondisi King Sui sudah pasti cukup baik. Dia seperti katak yang melompat dari sumur dan ke permukaan, masa depan cerah di hadapannya. Selain itu, tingkat pemahamannya juga cukup baik. Mengikuti metode sirkulasi Chang Wuya menjelaskan kepada mereka, hati menggali jauh ke lautan Qi, mereka secara bertahap menyesuaikan kekuatan Qi di tubuh mereka dan membiarkannya mengalir ke saluran meridian. King Sui mengambilnya dengan sangat cepat, karena saluran meridian di seluruh tubuhnya sebagian besar dibersihkan dan terhubung, dengan pengecualian beberapa yang jarang digunakan. Ini menyelamatkannya dari upaya untuk menerobos saluran meridian dan titik akupuntur. Jika saluran meridian dan titik akupuntur dibersihkan dan dihubungkan, itu akan seperti orang yang berjalan di jalan yang luas dan datar. Dan jika itu seperti medan berbatu yang dipenuhi lereng, tanpa jalur yang tepat, itu berarti saluran meridian terhalang. Jika sesekali muncul rintangan seperti gunung besar, itu akan menjadi saluran meridian yang belum ditembus. Seseorang harus menemukan cara alternatif, apakah itu mendaki gunung atau mengambil jalan memutar. Baru setelah tiba di dunia 9 benua, King Sui menyadari bahwa orang-orang seperti Ming Yue Glow, yang dilahirkan dengan saluran meridian yang semuanya bersih dan terhubung, akan merasa sangat mudah untuk mempelajari seni bela diri, tidak peduli yang mana mereka. Terpelajar. Pada awalnya, seolah-olah King Sui sedang berjalan di jalan yang datar, berlayar dengan mulus. Dia menyadari bahwa titik akupuntur dan saluran meridian yang dia gunakan sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka adalah tempat sebagian besar teknik bela diri mengalir. Itu sebabnya dia mengambilnya dengan sangat cepat. Ketika jalannya datar dan mudah untuk dilalui, kecepatan seseorang akan meningkat dan seseorang akan mampu mengambil jalan memutar tertentu. Dengan semua saluran meridian terhubung, akan memungkinkan bagi seseorang untuk memutar dari titik-titik akupuntur tertentu. Ini adalah metode kultivasi di dunia 9 benua. Tentu saja, ada juga yang melewati titik akupuntur, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar dari mereka secara tidak sadar akan membersihkan beberapa titik akupuntur di seluruh tubuh, belum lagi titik akupuntur tertentu yang sudah dibersihkan sejak awal. Sebenarnya, tidak apa-apa untuk membersihkan melalui saluran meridian, jadi ada sangat sedikit orang yang akan memilih untuk membersihkan melalui titik akupuntur mereka. Jika tidak, mereka akan menjadi seperti Song Lang, mampu mengolah perlindungan keilahian di usia yang begitu muda. Itu adalah keuntungan yang luar biasa untuk membersihkan melalui titik-titik akupuntur. Setiap titik akupuntur adalah titik penyimpanan energi. Ambil bangku panjang misalnya. Jika seseorang meletakkan barang-barang berat di atasnya, itu akan mudah pecah. Tetapi jika ada satu atau lebih titik penyangga di tengah, itu akan mampu menopang 2 kali atau lebih berat aslinya.
Efek pembersihan melalui titik akupuntur untuk saluran meridian seolah-olah bangku telah meningkat di titik pendukung. Dengan cara ini, saluran meridian akan dapat menampung lebih banyak sirkulasi dari Qi Xiantian, dan juga dapat memungkinkan saluran meridian diperkuat. Selain itu, titik akupuntur memiliki beberapa efek luar biasa lainnya seperti dapat berfungsi sebagai terowongan, memungkinkan sirkulasi Qi dan akumulasi energi lebih cepat. Menjelang akhir, King Sui memperhatikan bahwa ada area terpencil dari saluran meridiannya yang tidak sepenuhnya dibersihkan. King Sui tahu bahwa selama dia membersihkan area ini, dia akan dapat sepenuhnya menguasai metode sirkulasi perlindungan Divinity. Ada 409 titik akupuntur dalam tubuh manusia. King Sui menyadari bahwa yang dia bersihkan bahkan tidak 10%, dan beberapa dari mereka sudah dibersihkan sejak dia lahir. Sebagian besar saluran meridiannya dibersihkan, kecuali beberapa yang terpencil, seperti cabang meridian kecil yang merupakan cabang kelima di tulang rusuk kirinya. Semakin tipis dan terpencil saluran meridian, semakin sulit untuk membersihkannya. Ini juga mengapa kondisi Mingyue Glow untuk membersihkan dan menghubungkan semua saluran meridiannya sangat berharga. Sedemikian rupa sehingga bahkan King Sui merasa cemburu. Lagi pula, bahkan ada beberapa prajurit tingkat Raja Bela Diri yang memiliki banyak saluran meridian yang tidak dibersihkan. Hanya dengan melihat Mingyue Glow akan memberitahu Anda betapa bagusnya manfaatnya jika semua saluran meridian di tubuh seseorang dibersihkan dan terhubung. Sepertinya aku harus mencoba menjernihkan titik akupunkturku di masa depan. King Sui berkata pada dirinya sendiri. Dia telah mengabaikan masalah ini selama ini, dan baru hari ini, ketika dia berlatih perlindungan dewa, dia mulai memikirkannya. Namun, King Sui menemui rintangan dengan sangat cepat. Yang telah dia selesaikan, termasuk yang dibersihkan sejak dia lahir, hanya menambahkan sekitar 40 poin. Yang telah dia bersihkan sebagian besar terletak di lengannya, tetapi mengapa dia belum membersihkan titik akupuntur di seluruh tubuhnya? Efek paling jelas dari pembersihan melalui titik-titik akupuntur jelas merupakan penyimpanan energi di titik-titik ini, dan orang juga akan dapat merasakan bahwa titik-titik akupuntur akan memancarkan energi yang luar biasa, seolah-olah itu adalah titik pendukung yang kokoh dan kuat. Ketika dia berlatih tinju cepat soliter, dia tidak menyadarinya. Setelah dia mengalami pencerahan, dia menyadari bahwa sebagian dari titik akupuntur di lengannya telah dibersihkan. Dia tidak membersihkannya dengan sengaja. Ini menambah kekhawatiran King Sui. Aku ingat melihat sesuatu dalam kesadaranku yang berhubungan dengan titik akupuntur dari teknik bela diri pendukung. Aku pikir itu adalah hadiah untuk menembus lapisan surgawi kelima. Aku tidak berpikir aku pernah melihat apa hadiahnya untuk menembus lapisan itu. Lapisan surgawi kelima belum. King Sui berdiri di sana dengan linglung, tetapi tersenyum. Di masa lalu, setiap kali dia menerobos siklus penambahan, dia tidak bisa menahannya dan akan terburu-buru untuk melihat manfaat apa yang diberikan padanya. Tapi kali ini, ada situasi yang tidak terduga. Ditambah lagi, dia juga sudah melupakannya. King Sui, kenapa kamu linglung? Senyummu terlihat sangat jahat. Huoyun Liuli berjalan mendekat. Mereka dibiarkan merenungkan teknik itu sendiri dan Chang Wuya juga kembali ke kamarnya. Aku sedang memikirkan apa yang kamu katakan padaku waktu itu. Aku ingin tahu kapan kamu akan memenuhi janjimu. King Sui berkata dengan serius. Kata-kata apa? Janji apa? Huoyun Liuli bertanya, tampak bingung juga. Kau mengatakan bahwa kau akan datang ke kamarku dan membiarkanku pergi bersamamu. King Sui merendahkan suaranya dan menyeringai. Huoyun Liuli tidak menyangka King Sui mengatakan ini. Dia telah melupakannya. Tapi setelah mengeluarkan teriakan heran, dia melemparkan pandangan menggoda ke King Sui, berkedip dengan LA, teknik pembersihan lengan dewa dan teknik pembersihan kaki dewa. King Sui sangat menyukai bagaimana dia licik dan licik dengan sedikit kecerdasan dan feminitas yang menarik. Tapi King Sui tahu bahwa alasan dia bersikap seperti ini adalah untuk menggodanya. Dia memiliki rasa feminitas padanya dan tenang, seperti riak yang bergerak. Seorang wanita yang dapat mengandalkan temperamen batinnya dan membuat siapapun jatuh cinta padanya adalah wanita paling feminin yang pernah ada. Feminitas adalah semacam keanggunan, semacam daya tarik abadi, semacam rasa malu, semacam makna, dan semacam rasa. Kenapa aku tidak datang malam ini? Kali ini akan menjadi nyata dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, oke? Tentu. King Sui tersenyum dan dengan tenang memegang pinggangnya, tangannya menyentuh pinggulnya yang halus. Dia selalu merasa terkejut dan bermodel baru setiap kali dia merasakan sensasi goyang yang lembut. King Sui tidak akan pernah bosan. King Sui menyukainya dan dia tahu bahwa Huoyun Liuli juga menyukainya, jadi dia tidak keberatan melakukan gerakan intim dengannya. Selain itu,
dia sudah memutuskan untuk membuatnya tetap di sisinya selamanya. Tubuh halus Huoyun Liuli sedikit menyusut. Dia melirik King Sui tapi dia tidak menghindar dari tangan nakal yang menyentuh area sensitifnya. King Sui tersenyum dan menghindari tatapannya. Jari-jarinya menyentuh celah kegembiraan di antara pinggul, dan hanya ketika dia menghindari tatapan marah Huoyun Liuli, dia menyadari bahwa Chang Hai Mingyue sedang menatapnya. Terlebih lagi, dia melihat tangannya, tangan yang menyentuh area pinggul Huoyun Liuli. King Sui tertawa canggung dan dengan cepat menarik tangannya sementara Chang Hai Mingyue menatapnya dengan campuran kesal dan malu. Di sisi lain, King Sui menikmati tatapannya. King Sui tahu bahwa meridian kedua wanita itu terhalang di banyak tempat. Karena itu, dia juga tahu bahwa akan membutuhkan waktu lebih lama jika keduanya ingin menguasai perlindungan keilahian mereka. Dia mengingat teknik perlindungan Divinity dan memutuskan untuk kembali. Bagaimanapun, tujuannya datang ke sini adalah untuk menghafal teknik perlindungan dewa. Sisa latihan akan tergantung pada dirinya sendiri. Adapun latihannya, perlu beberapa kali lagi untuk menguasainya. Apa yang ingin dilakukan King Sui sekarang adalah melihat apa hadiah dari lapisan kelima teknik penguatan kuno. Meskipun dia bisa melihat hadiah dari tempat dia berada, King Sui tidak ingin tenggelam dalam pikirannya di sana. Namun, dia masih tinggal di sana sampai langit menjadi gelap. Baru setelah itu dia kembali ke rumah. Tentu saja, Huoyun Liuli tidak mengikuti King Sui dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan padanya. Dia memperhatikan bahwa dia menyukai bagaimana Huoyun Liuli ketika dia bersamanya. Alam Valet Jade Immortal. Hanya setelah King Sui masuk ke alam Valet Jade Immortal barulah dia menggunakan keterampilan bantu yang sudah lama tidak dia lihat. Selama waktu itu ketika dia melakukan terobosan, King Sui tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentang keterkejutannya dan situasinya saat itu. Dia bahkan lupa tentang penghargaan dari teknik, serta penguasaan yang datang dengan lapisan kelima teknik penguatan kuno. Tenggelam dalam lautan kesadaran. Seni mengejar. King Sui tidak pernah berpikir bahwa hadiah dari lapisan kelima teknik penguatan kuno adalah seni mengejar ini. Itu tidak benar, selama lapisan kedua, aku ingat sudah belajar bagaimana melarikan diri dan mengejar. Apakah saya salah? King Sui menjadi sangat tertekan. King Sui dengan cepat kembali untuk melihat keahliannya dan menyadari bahwa, pelarian, yang dia pelajari di awal akhirnya memiliki langkah hantu dan lain-lain. Ini karena melarikan diri bergantung pada lanskap dan lingkungan terbaik, serta kecepatan seseorang. King Sui memikirkan mengejar nanti dengan menggunakan pemikiran terbalik. Jadi melarikan diri juga merupakan penyamaran untuk mengejar. King Sui terus melihat teknik mengejar. Saat dia melihat ke dalamnya, dia mengerti bahwa mengejar ini tidak sama dengan mengejar yang dia pikirkan. Dia merasa sangat senang setelah melihatnya. Meskipun itu hanya pengenalan teknik yang sederhana, itu sangat praktis. Ternyata Art of Pursuing ini sebenarnya adalah jenis Heavy Loading Key Force, yang juga merupakan skill bantu. Itu bisa dipadukan dengan keterampilan apapun, terutama saat menyerang lawan. Kekuatan ki semacam ini dapat diberikan ke tubuh lawan, menyebabkan mereka mendapatkan beban ekstra dan mengurangi kecepatan mereka. Tapi sejauh mana penurunannya, King Sui memperhatikan bahwa mungkin ada beberapa hubungan dengan dunia tempat dia akan berlatih. Tahap keberhasilan kecil dapat menambah 5% dalam total beban, yang juga akan menurunkan 5% dari total kecepatan. Titik. Tahap sukses besar dapat menambah 10% dari total beban, dan selanjutnya mengurangi 10% dari total kecepatan. Tahap kesempurnaan yang hebat pada akhirnya dapat menambah 20% ke total beban, yang akan mengurangi 20% dari kecepatan keseluruhan. Sial, sebenarnya ada skill sesat yang akan melemahkan lawan untuk meningkatkan statusku. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat saat dia selesai mengamati keahliannya. Anehnya, keterampilan untuk menambah beban lawan sekaligus mengurangi kecepatan mereka didasarkan pada angka. Sangat mesum. King Sui senang saat dia berpikir untuk mengurangi kecepatan lawan yang setara 2 kali lipat sambil menambahkan 2 kali lipat beban pada lawan. Bukankah ini keinginan kematian? Teknik konsentrasi dari seni mengejar, beban berat, ini di bawah keterampilan menunjukkan bahwa durasinya tidak akan terlalu lama. Sama halnya dengan dasar-dasar teknik penguatan kuno, orang lain akan dapat mempelajarinya juga, tetapi mereka hanya dapat mencapai setengah dari efeknya jika mereka bekerja 2 kali lebih keras. Pada awalnya, kecepatan mempelajari keterampilan ini sangat cepat. Tanpa banyak waktu, seseorang akan dapat merasakan kekuatan ki dari seni mengejar. Setelah beberapa siklus, King Sui berhenti. Sisanya akan terakumulasi seiring waktu. 2 hari di alam Valet Jade Immortal telah berlalu. King Sui pergi makan lagi. Sekitar waktu ini, dia terus melihat skillnya.
Hadiah untuk permulaan seni mengejar dianggap baik. Seni clearing titik akupuntur. Titik akupuntur dalam tubuh manusia adalah hal yang aneh. Setelah titik akupuntur telah dibersihkan, seseorang akan dapat memperoleh hasil yang ajaib dan manfaat yang besar. King Sui terdiam saat melihat itu. Dia bahkan berseru bahwa dia tidak tahu bagaimana cara membersihkan titik-titik akupuntur di siang hari. Tapi sekarang, tanpa perlu sedikit usaha, teknik itu telah muncul di hadapannya. Dia hanya akan menyalahkan dirinya sendiri karena memikirkannya sekarang. Jika dia membuat perkiraan setelah menganalisis skill, dia tidak perlu memikirkan apa yang dia pikirkan sepanjang hari. Maka dia tidak perlu merasa mistis tentang hal itu. King Sui kemudian melanjutkan, titik akupuntur didistribusikan di antara meridian. Membersihkan titik akupuntur akan sangat bermanfaat bagi meridian. Tidak hanya itu akan memperkuat meridian, tetapi meridian akan mampu menanggung lebih banyak Kisiantian. Itu, pada gilirannya, juga akan membuat meridian tidak terhalang, memungkinkan lebih banyak kapasitas untuk aliran yang cepat. Petik 2. King Sui melanjutkan di bawah. Itu adalah 12 saluran dan 8 kapal ajaib. King Sui tahu bahwa titik akupuntur didistribusikan di antara 12 saluran dan 8 pembuluh tambahan. 12 saluran termasuk 3 saluran yin tangan, 3 saluran yang tangan, 3 saluran yin kaki, dan 3 saluran yang kaki. 8 kapal ajaib termasuk kapal pengatur, kapal konsepsi, kapal penembus, kapal girdle, kapal tumit yin, kapal tumit yang, kapal penghubung yin, dan kapal penghubung yang. Selain itu, ada juga beberapa titik akupuntur tersembunyi di dalam tubuh manusia. Ketika saatnya tiba, akan ada kesempatan untuk menemukannya. King Sui hanya tahu bahwa sebenarnya ada beberapa titik akupuntur tersembunyi selain 408 titik akupuntur yang diketahui. Apakah itu kebenaran atau tidak, waktu yang akan menjawab. Seni teknik pembersihan titik akupuntur dibagi menjadi pembersihan aplikasi, pembersihan obat, pembersihan spiritual, pembersihan akupuntur. King Sui menemukan bahwa sebenarnya ada banyak teknik untuk membersihkan titik akupuntur. Dia kemudian menghela nafas lega. Kemudian dia melanjutkan karena dia menyadari bahwa dia bahkan belum pernah melihat seni konkret dari pembersihan akupuntur. Teknik clearing aplikasi, ini adalah teknik clearing akupuntur yang digunakan para profesional. Tetapi jenis pembersihan ini hanya dapat membersihkan beberapa titik akupuntur kecil dalam tubuh manusia, serta 108 titik akupuntur lainnya yang tidak dapat dibersihkan dengan aplikasi pembersihan. Teknik clearing obat, ini adalah clearing yang dilakukan melalui pil obat. Ada beberapa pil obat ajaib yang bisa membersihkan titik akupuntur tertentu. Pembersihan obat mampu membersihkan titik akupuntur, tetapi komponen pil obat sangat berharga dan langka. Teknik pembersihan spiritual, ketika manusia sedang berpikir keras dan berkonsentrasi pada beberapa hal, misalnya, pada saat pencerahan, ada kemungkinan titik akupuntur tertentu akan dibersihkan. Teknik pembersihan akupuntur, membersihkan titik akupuntur bisa dilakukan dengan teknik akupuntur ajaib. Mirip dengan aplikasi clearing, jenis clearing ini hanya bisa membersihkan beberapa titik akupuntur kecil. 108 titik akupuntur lainnya tidak dapat dibersihkan melalui pembukaan ini. Mengalahkan teknik clearing, saat berkelahi, memijat, tinju, dan lain-lain, ada kemungkinan dalam membersihkan titik akupuntur secara tidak sengaja. Tapi kemungkinannya kecil, dan begitu pula, hanya beberapa titik akupuntur kecil yang bisa dibersihkan. 108 titik akupuntur lainnya tidak dapat dibersihkan melalui pembersihan, pemukulan, ini juga. Saat dia membaca itu, King Sui sedikit terdiam karena dia menyadari bahwa pembersihan akupuntur tidak sesederhana yang dia kira. Dia tidak tahu apakah Art of Application Clearing bisa digunakan di bawah sana. Jika tidak bisa, maka itu untuk sementara tidak berguna. Selain itu, aplikasi clearing masih tidak dapat membersihkan 108 titik akupuntur terpenting di dalam tubuh. Pembersihan obat, bagaimanapun, dapat membersihkan titik akupuntur apapun, tetapi menggunakan pembersihan ini mungkin terbukti lebih sulit, karena King Sui tahu tentang kesulitan memperbaiki pil obat. Pembersihan spiritual juga bisa membersihkan titik akupuntur, tapi bagaimana momen pencerahan bisa muncul semudah itu? Pembersihan akupuntur dapat berhasil, tetapi masih belum pasti apakah teknik Primal Chaotic Divine Needle dapat mencapainya. Itu layak untuk mengujinya di masa depan. Namun, mirip dengan pembersihan aplikasi, hanya beberapa titik akupuntur kecil yang dapat dibersihkan. Tetapi untuk pembersihan ketukan terakhir, King Sui merasa bahwa teknik ini akan seperti kucing buta yang mencoba menangkap tikus mati. Namun, King Sui masih memikirkan tangan sucinya sendiri saat dia memikirkan ide menggunakan tangan suci itu untuk berlatih, teknik tangan tendon lembut, dan membantu, memijat, Huoyun Liuli.
Dia masih tidak tahu apakah dia telah membersihkan titik akupunkturnya. Saat itu, King Sui tiba-tiba memikirkan pemandangan yang menawan dan lembut itu. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasakan kelembutan di tangannya, terutama ketika dia meremas pinggulnya yang kencang, perasaan itu di tangannya. Dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal itu dan terus membaca. Akhirnya, dia mencapai titik yang dia nantikan. Teknik clearing titik akupuntur. Sayang sekali ini adalah teknik untuk hanya dua tangan, dua kaki, dan dua kaki. Teknik pembersihan lengan surgawi. Teknik pembersihan kaki dewa. King Sui melihat dua nama norak ini, tapi dia masih merasa senang karenanya. Tidak peduli bagaimana itu, apapun selalu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika hati seorang pria tidak puas, itu akan seperti ular yang mencoba menelan gajah. Jika Divine Arm Clearing dan Divine Feet Clearing tidak ada, maka dia harus menyerahkan diri. Seperti namanya pada Divine Arm Clearing, menyempurnakan teknik ini hanya akan membersihkan titik akupuntur pada kedua lengan dan tangan. Ranah tahap keberhasilan kecil akan membersihkan 3 titik akupuntur, alam tahap keberhasilan besar akan membersihkan 6 titik akupuntur, dan alam tahap kesempurnaan besar akan membersihkan 15 titik akupuntur. Masih belum pasti titik akupuntur mana yang akan digunakan. Itu termasuk setiap titik di lengan. Sedikit ini, King Sui memiliki keraguan. Bahkan di alam panggung kesempurnaan yang hebat, dua lengan hanya akan setara dengan 24 titik akupuntur. Divine Feet Clearing, menyempurnakan teknik ini hanya akan membersihkan titik akupuntur pada kedua kaki dan kaki. Ranah tahap keberhasilan kecil akan menghapus 3 titik akupuntur, alam tahap keberhasilan besar akan menghapus 6 titik akupuntur, dan alam tahap kesempurnaan besar akan menghapus 15 titik akupuntur. Itu pelit. Sebelum itu, alam panggung kesempurnaan yang hebat akan selalu memiliki efek dan hasil yang lebih besar. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan bakat untuk menguasai tahap kesempurnaan yang hebat. Jika King Sui meneruskan tekniknya kepada orang lain, mereka hanya akan menguasai setengah dari tahap kesempurnaan yang hebat. Tapi saat dia memikirkan tentang peningkatan Mingyue Glow, yang lebih cepat daripada King Sui, ini membuatnya merasa bahwa masalahnya adalah karena saluran akupunkturnya yang bersih atau hal-hal intim yang mereka lakukan bersama. Apapun itu, tetap merupakan hal yang baik bahwa Mingyue Glow mampu menyempurnakan bentuk harimau awalnya ke tahap kesempurnaan yang hebat dan memiliki potensi yang luar biasa. Ada beberapa wanita lagi yang sama-sama dia berikan seperangkat keterampilan bantu. King Sui memiliki harapan terbesar pada Luan Luan, karena si kecil itu adalah hati mistis 7 lubang. Preview semua chapter next, komentar tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris nama asteris email asteris simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. UPDATE Bacaan Kultivasi Eternal Alkimia HAPUSC, 1046. Monster Integration HAPUSC, 2885 Penjelajah Dunia HAPUSC, 1474. Words Apocalypse Online HAPUSC, 1816 Aku punya skill pasif HAPUSC, 1284. Detektif Dunia Fiksi HAPUSC, 2024 Raja Sein Yongheng HAPUSC, 2065. Legenda Petapa Agung HAPUSC, 1682 Nona Houmen Dokter Medis HAPUSC, 1278. Bangkitnya Dewa Iblis HAPUSC, 1531 Sekte Terkuat MTL HAPUSC, 1891. Daerah Terlarang Manusia HAPUSC, 271 Sento Pertempuran 4 HAPUSC, 764. Presiden Dadis Infinite Pampering HAPUSC, 2298 Pernikahan Terpaksa, Mantanku Populer HAPUSC, 1570. Kembalinya Kaisar Wanita Terkuat HAPUSC, 2761 Raja Sinbiwi HAPUSC, 1430. Bangunan Angker HAPUSC, 1211 Soul Land, Legenda Penguasa Surgawi HAPUSC, 291. Deli S HAPUSC, 560 Rekan Xianwu HAPUSC, 2381 Penyihir Hebat HAPUSC, 1918. Yongi Bisang HAPUSC, 1503 Haneutu Tatakau HAPUSC, 1648. Legenda Keabadian HAPUSC, 2456 Fajar Dunia Baru HAPUSC, 1029.
Perpustakaan Jalan Surga HAPUSC, 2268 Martial Arts Master HAPUSC, 753. The Legend of the Dragon King HAPUSC, Prolog Genre. Action 1745 Adult 23 Adventure 1401 Celebrity 5 Komedi 1167. Drama 719 Eastern 1 Ecchi 205 Fantasy 2490 Game 5 Ames Ames. Gender Bender 112 Harem 624 Historical 286 Horror 100. Isekai 1 Josei 322 Life 1 Lit RPG 1 Magical Realism 1 Martial Arts 653 Mature 300 Misha 63 Misteri 274 Psychologic 1 Psychological 157 Echarnation Reincarnation 1 Romance 2081 School 1 School Life 417 CV 337 Seinen 277 Sotakon 1 Shoujo 278 Shoujo Ai 20 Shounen 343 Shounen Ai 93 Slice of Life 425 Smooth 38 Sports 27 Supernatural 570 Tragedi 154 Urban i5 Wuxia 99 Xianxia 304 Xuanhuan 210 Yaoi 113 Yuri 30 Hak Cipta Copyright NOVELRINGAN.com All RIGHTS Reserve Top Novel APUSC